Novel audio Raja Pedang ke-78. Kebanggaan dari semua pasukan berjalan menuju senior ke-10. Tidak peduli apakah mereka tidak kehilangan murid, dan terlebih lagi, tidak peduli berapa banyak yang telah mereka dapatkan, aturan harus dipatuhi. Su Tianmu dan Pan Xingning berdiri bersama di barisan pertama, tatapan senior ke-10 tertuju pada Su Tianmu. Ketidaksenangan melintas di matanya, tetapi dia masih bertanya sesuai dengan aturan. Su Tianmu, Pan Xingning, apakah kamu sudah mengambil kenari kristal berwarna dan membaginya menjadi dua? Membaginya menjadi dua, Pan Xingning dan Su Tianmu berkata serempak, dan setelah mereka selesai saling memandang, wajah mereka berdua tersenyum. Senior ke-10 mengangguk dan menoleh untuk bertanya kepada yang lain. Pan Kuan, Ming Jiajing, apakah kalian sudah mengambil kenari kristal berwarna dan membaginya menjadi dua? Pan Fuan dan Ming Jiajing juga serempak menjawab telah membelahnya menjadi dua. Kemudian senior ke-10 bertanya kepada Danau Merah yang jatuh dan kebanggaan Siurgawi klan Pan, dan mereka berdua juga menjawab bahwa mereka telah membelahnya menjadi dua. Lohu Hong pun menjawab tidak mungkin, ia memilih kenari kristal yang warnanya tidak banyak, tapi tidak begitu mengatakan bahwa ia harus memilih kenari kristal yang warnanya tidak banyak untuk keluarga Pan yang separuh. Dan ini, atau dia dan harga diri keluarga Pan setelah hasil kesepakatan, dalam hal membayar harga yang kecil di bawah harga diri keluarga Pan hanya dengan enggan setuju. Setelah senior ke-10 bertanya kepada 20 tim, dia membiarkan orang-orang membawa cakram dan berjalan menuju tim lain. Tolong taruh kenari yang kalian petik di atasnya. Mengatakan hal ini, senior ke-10 mengeluarkan penggaris kristal 9 warna, yang merupakan penggaris kristal berwarna yang dibicarakan oleh Pan Xingning, yang mampu mendeteksi kenari yang telah dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan. Keluarga Pan tidak berani mengambil kantong penyimpanan sebelum semua Celestial Pride masuk, dengan penggaris kristal berwarna sebagai tulang punggungnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk menyembunyikan jumlah kenari di bawah penggaris kristal berwarna. Di bawah deteksi konstan, klan besar kelas 1 dan 2 tidak membuat kesalahan, tidak ada murid yang menyembunyikan kenari, mereka tidak mampu kehilangan orang ini. Tetapi ketika sampai pada beberapa murid keluarga kecil atau murid klan kelas 3, mereka mulai membuat kesalahan, mereka sudah kekurangan sumber daya kultivasi, belum lagi dibandingkan dengan klan besar kelas 1, bahkan klan besar kelas 2 pun jauh, bahkan satu kenari 3 warna pun sangat berharga bagi mereka, yang menyebabkan sebagian kecil murid menyembunyikan kenari secara pribadi. Namun, di bawah deteksi penguasa kristal berwarna, bahkan jika mereka menyembunyikannya sebaik mungkin, mereka masih ditemukan, tetapi klan Pan tidak melakukan apapun untuk menghukum mereka, mereka hanya meminta mereka mengeluarkan kenari yang mereka sembunyikan. Tapi dengan begitu banyak kekuatan dan kebanggaan Siurgawi yang menyaksikan, satu aib saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Senior ke-10 menyelesaikan pengukuran dengan mata dinginnya dan mengambil semua kenari dari tim-tim ini, mengumpulkan setengahnya kembali. Pan Kuan melihat senior ke-10 datang, melirik Su Tianmu, dan segera punya rencana. Kakek, nanti kamu lakukan ini. Setelah mengirimkan suaranya ke senior ke-10 dan menerima izinnya, sudut mulut Pan Kuan terangkat dan dia menoleh untuk melihat Su Tianmu. Su Tianmu, kamu adalah juara pertama dalam menangkap burung bangau kertas, menghancurkan semua orang dengan kuat, jadi kupikir kamu juga akan melindungi kelompok dalam memetik kenari, kan? Pan Xingning langsung mengerutkan kening ketika mendengar alis ini, mengetahui bahwa dia dan Su Tianmu masing-masing melakukan urusannya sendiri. Dia masih datang untuk menanyakan hal ini, jelas itu disengaja, dengan sengaja ingin melihat Su Tianmu kehilangan muka. Melihat ini, senior Chou dari jauh juga tidak senang, menoleh untuk melihat kepala keluarga Pan. Pan Kuan yang menanyakan hal ini jelas memiliki keberanian untuk melakukannya. Apakah keluarga Pan sengaja mencoba menggebleki klan matahari terbenam mereka? Kepala keluarga Pan tersenyum tipis saat dia bertemu dengan tatapan senior Chou dan tidak repot-repot menghentikannya. Senior Chou, dengan bakat Su Tianmu yang berlebihan, dia pasti mendapatkan banyak hal, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan klan Anda? Anda bahkan tidak menghargai kesempatan bagus untuk membuat heboh. Setelah festival Persik berwarna bubar, klan Matahari Terbenam bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pamer jika mereka mau. Wajah senior Chou menjadi semakin tidak senang, dia ingin Su Tianmu membantu mereka membuat percikan sekali lagi,
membiarkan semua orang melihat kekuatan klan matahari terbenam mereka. Tetapi menangkap burung bangau kertas adalah satu hal, memetik kenari kristal berwarna adalah hal lain. Apakah Su Tianmu yakin dia masih bisa melakukan penghancuran sekuat itu? Bagaimanapun, dia tidak memiliki kepercayaan diri, tetapi kepala keluarga Pan telah mengucapkan kata-katanya sampai saat ini, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Danau merah yang jatuh memandang Pan Kuan dengan cemas. Apakah Anda yakin? Orang lain tidak tahu tentang kemampuan Su Tianmu untuk menemukan kenari 7 warna, tetapi dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Itu luar biasa. Bahkan jika Anda adalah kebanggaan surgawi keluarga Pan, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melihat lelucon Su Tianmu. Kebanggaan surgawi keluarga Pan di sampingnya melihat ini dan segera ingin pergi dan memblokirnya. Su Tianmu jahat, jangan mencuri ayam. Kakak Pan, ini adalah keluarga Panmu yang ingin melihat lelucon klan matahari terbenamku. Jika kamu berani pergi dan menghalanginya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Falling Lake Red menarik kebanggaan surgawi keluarga Pan dan menatapnya secara langsung dengan mengancam. Jika Anda ingin melihat orang lain tertawa, jangan takut kehilangan muka sendiri. Di bawah tatapan mengancam Lok Hu Hong, kebanggaan surgawi keluarga Pan menundukkan kepalanya dan tidak berani pergi dan mengingatkan Pan Kuan tentang mereka. Sekarang setelah ekstravaganza persik berwarna hampir berakhir, Lok Hu Hong tidak akan tunduk padanya lagi, dan dia tidak berani menyinggung perasaan Lok Hu Hong sampai mati. Geblek, mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa tatapan Lok Hu Hong tidak pernah meninggalkannya, dan bahkan tanpa kesempatan untuk mengirimkan suaranya, dia hanya bisa mengutuk Pan Kuan di dalam pikirannya. Su Tianmu, jangan pedulikan dia. Pan Sining menarik Su Tianmu dan berkata, jangan jatuh ke dalam perangkap Pan Kuan. Su Tianmu tidak mengatakan sepatah kata pun, kekayaan tidak menampakkan dirinya sendiri, tidak perlu baginya untuk melakukan pertarungan kehendak dengan Pan Kuan. Melihat Su Tianmu tidak berani mengeluarkan kenari kristal berwarna, mulut Pan Kuan semakin tersenyum dan semakin senang. Apa, Su Tianmu, kamu tidak berani? Bahkan tidak ada nyali sebanyak ini, sepertinya murid klan matahari terbenam tidak lebih dari itu. Mendengarkan desahan dan cemoohan Pan Kuan, Falling Lake Red dan yang lainnya langsung menjadi sangat marah. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur ulang bahasa Anda. Melihat danau merah yang jatuh dan mereka semua menatapnya dengan marah, Pan Kuan segera menyadari bahwa dia telah terpeleset dan ketakutan. Lok Hu Hong, kalian benar-benar memaksa, dia hanya mengatakan yang sebenarnya dan kalian tidak tahan lagi. Jika kamu punya nyali, tunjukkan pada semua orang, jangan menakut-nakuti orang di sini. Klan matahari terbenam bahkan tidak memiliki kekesalan seperti itu lagi. Benar-benar tidak lebih dari itu. Murid-murid klan Yuan Surgawi segera melompat keluar, menangkap kesempatan untuk terus-menerus memeriksa mereka, menyebabkan wajah danau matahari terbenam merah dan yang lainnya menjadi jelek. Su Tianmu, keluarkan saja kenari dan jangan mempermalukan klan di sini. Ming Jiajing dengan dingin menegur Su Tianmu, menyebabkan mereka kehilangan muka dan mempermalukan klan. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Su Tianmu dengan dingin menatap Ming Jiajing, apa yang kamu teriakkan di sini? Apa kamu tidak tahu apa artinya memiliki satu kehormatan dan satu kerugian? Kamu, beraninya kamu memarahinya? Ming Jiajing sangat marah, baru saja akan berbicara dengan marah. Ketika dia bertemu dengan mata dingin sedingin es Su Tianmu, itu membuatnya tidak bisa menahan rasa takut, untuk beberapa saat dia bahkan tidak berani berbicara. Mengapa saya harus takut padanya? Menunggu Su Tianmu menarik kembali pandangannya, Ming Jiajing melambat dan marah di dalam hatinya, dia berada di alam Nayuan, dan masih menjadi murid sejati, mengapa dia harus takut pada murid batin yang kecil? Su Tianmu, apakah kamu hanya mampu menakut-nakuti wanita? Di mana otoritas Anda sebelumnya? Masih benar-benar hal yang tidak bernyali, hanya mampu menakut-nakuti wanita. Mendengarkan sinisme kerumunan klan Tian Yuan, Pan Kuan mengangkat dadanya, perasaan memiliki seseorang untuk mendukungnya itu keren. Hari ini, skandal ini, Su Tianmu bertekad untuk mempermalukan dirinya sendiri. Su Tianmu melirik Pan Kuan yang berpuas diri, sepertinya tidak mengeluarkan kenari kristal berwarna bukanlah suatu pilihan, tidak perlu menjadi orang berdosa klan. Kenari,
Aku terlalu malas untuk mengambilnya. Samar-samar membuka mulutnya dan melihat ke arah senior ke-10. Bukankah kalian punya penggaris kristal berwarna? Datang saja dan ukur sendiri. Senior ke-10 tertawa, dan di dalam hatinya dia bahkan lebih mencibir. Apakah ini taruhan bahwa penggaris kristal berwarnanya tidak bisa mengukurnya? Su Tianmu, perhitunganmu salah. Jumlah total berapa kali dia mengukur dengan penggaris kristal berwarna tidak kurang dari 1000 kali, dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Keluarga Pan, klan Tian Yuan, kamu hanya menunggu waktu yang sulit. Falin Leikret mengamati orang-orang dari klan Tian Yuan dan keluarga Pan dan mencibir di dalam hatinya. Siapapun yang berani meremehkan Su Tianmu dan ingin melihat leluconnya tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang dari klan Tian Yuan mencibir dan menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Su Tianmu. Sementara orang-orang dari klan Matahari terbenam tegang, dan Pan Xingning sudah sangat gugup di samping Su Tianmu sehingga dia sudah mencubit sudut pakaiannya dengan erat. Tunggu, senior ke-10 membawa penggaris kristal berwarna kepada Su Tianmu, dan Su Tianmu tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata. Senior ke-10 mencibir, takut. Memang benar untuk takut. Tapi tidak ada gunanya. Apakah semua kenari kristal berwarna yang saya miliki, apakah semuanya sudah dikembalikan kepada saya sekarang? Su Tianmu bertanya dengan cuek, memastikan hal ini terlebih dahulu, jangan sampai keluarga Pan serakah dan mundur. Tentu saja, senior ke-10 mengangguk dengan tegas, ekstravaganza persik berwarna sudah benar-benar berakhir pada saat ini. Keluarga Pan mereka tidak akan mengambil kenari kristal berwarna lain dari siapapun. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan membiarkan senior ke-10 mengujinya. Senior ke-10 memegang penggaris 9 warna sepanjang setengah lengan di dekat Su Tianmu. Ada skala genap di atasnya, menghitung skalanya, ada 200. Penggaris kristal berwarna baru saja mendekati Su Tianmu dan bereaksi, 9 sinar cahaya berwarna menyala satu persatu, garis berwarna perunggu perlahan-lahan naik dari bagian bawah penggaris. 10, 20. Senior ke-10 menatap tajam ke garis perunggu yang naik, melihat garis perunggu berhenti pada skala 20, penghinaan melintas di matanya, garis perunggu adalah ukuran jumlah kenari 3 warna, kenari 3 warna hanya 20, kenari 7 warna hanya akan lebih sedikit. Mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, Su Tianmu tidak bisa bersembunyi. Setelah garis tembaga stabil, garis perak mulai naik di bagian bawah penggaris. 10, 20, 30. Ekspresi senior ke-10 mulai membeku, ketidakpercayaan muncul di matanya, betapa jumlah kenari 7 warna lebih banyak daripada kenari 3 warna. Ini sangat tidak normal, benang-benang perak itu masih terus bertambah. 40, 50, 60. Mata senior ke-10 membelalak saat dia menghirup udara sejuk. 62. Huo mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianmu. Jumlah kenari 7 warna sebenarnya 3 kali lebih banyak dari kenari 3 warna. Ini masih milik satu orang, ada lebih dari 100 tim, tidak ada yang memiliki sebanyak Su Tianmu sendirian. Melihat wajah senior ke-10 yang penuh dengan keterkejutan, sudut mulut Su Tianmu memunculkan senyuman dingin, ini adalah sesuatu yang harus Anda lihat. Kamu, senior ke-10 membuka mulutnya, ingin bertanya bagaimana Su Tianmu melakukannya. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar, dia merasakan bahwa penggaris kristal berwarna itu berbeda. Melihat ke bawah, dia hanya melihat garis-garis emas yang muncul dari penggaris kristal berwarna. Emas, garis emas. Mata senior ke-10 meleduk, sangat terkejut sampai-sampai dia hampir menggigit lidahnya. Benang emas itu hanya mewakili jumlah kenari 9 warna. 1, 2, 3, 4. 4 buah kenari 9 warna yang lengkap. Tidak, ini tidak mungkin. Tangan senior ke-10 gemetar sampai-sampai dia hampir membuang penggaris kristal berwarna. Di dalam taman Pan Peach, tidak akan pernah ada lagi kenari 9 warna. Tidak mungkin ada satu pun yang lolos dari jaring. Apalagi 4. Salah, penguasa pasti salah. Senior ke-10 terhuyung mundur selangkah. Mempertanyakan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tentang penggaris kristal berwarna yang selama ini ia yakini dengan teguh. Dia lebih suka percaya bahwa penguasa kristal berwarna itu salah daripada Su Tianmu mampu mencapai kinerja pertempuran yang sesat seperti itu. Kakek, ada apa denganmu?
Pan Kuan bertanya dengan curiga ketika dia melihat senior ke-10 bereaksi sedemikian rupa. Berapa banyak kenari kristal berwarna yang dia pilih? Berapa banyak? Bukankah itu ide yang bagus untuk mengumumkannya? Falling Lake Red juga bingung ketika melihat reaksi senior ke-10. Dia tahu bahwa Su Tianmu pasti telah memetik banyak kenari kristal berwarna, dan senior ke-10 pasti akan terkejut, tetapi tidak terkejut seperti ini, bukan? Pan Xining semakin bingung, menatap dengan saksama penggaris kristal berwarna. Sudah ada banyak warna pada penggaris kristal berwarna, ingin melihat benang tembaga dan emas benar-benar membutuhkan konsentrasi. Tidak, saya harus mengukurnya lagi. Tapi sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, senior ke-10 mengembalikan penggaris kristal berwarna dan mendorongnya lagi, mengujinya sekali lagi. Beberapa saat kemudian, dia dapat melihat 3 garis tembaga, perak, dan emas muncul di penggaris kristal berwarna lagi, dan kali ini, hasilnya sama seperti sebelumnya. Kali ini, senior ke-10 tidak bisa bertahan lagi sepenuhnya, terhuyung-huyung ke belakang dan menatap Su Tianmu dengan wajah penuh kengerian. Kamu benar-benar memiliki begitu banyak kenari kristal berwarna. Pertunjukan pertempuran semacam ini sulit dicapai bahkan bagi mereka, generasi tua yang sangat berpengalaman, apalagi fakta bahwa tidak mungkin masih ada kenari 9 warna di dalam wilayah rahasia. Su Tianmu menganggukkan kepalanya, sudah diukur 2 kali, masih tidak percaya. Teguk, melihat Su Tianmu mengakuinya, simpul tenggorokan senior ke-10 berguling dengan susah payah, dan kepalanya agak berkabut. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Melihat raungan histeris senior ke-10, Pan Kuan buru-buru naik untuk mendukungnya dengan ekspresi cemas. Kakek, ada apa? Bahkan jika Su Tianmu memiliki 100 kenari 7 warna, dia tidak akan takut seperti ini, bukan? Ada apa dengan dia? Apakah dia melihat hantu? Kerumunan klan Tian Yuan masih menunggu untuk melihat pertunjukan bagus Su Tianmu, tetapi pada akhirnya, ketika mereka melihat reaksi semacam ini dari senior ke-10, mereka semua bingung, pada akhirnya, apa yang terjadi? Setidaknya umumkan hasilnya. Bahkan Falling Lake Red dan Pan Xining tampak bingung, belum lagi orang-orang dari pasukan lain. Di platform tinggi, wajah kepala keluarga Pan tenggelam, seorang senior yang disucikan benar-benar ketakutan seperti ini, memalukan. Terbang ke sisi sesepuh ke-10, dia menyampaikan teguran dingin, sesepuh ke-10, bangun. Senior ke-10 menoleh untuk melihat kepala keluarga, menelan ludah dan akhirnya sedikit tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara cemberut kepala keluarga Pan cemberut ditegur, begitu banyak pasukan yang menonton, tidak memberinya penjelasan yang masuk akal, bahkan jika Anda seorang senior juga tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan. Kepala keluarga, dia, membuka 9 warna kenari. Apa? Ketika kepala keluarga Pan mendengar ini, dia langsung terkejut, kulitnya mandek sebelum dia dengan cepat menoleh untuk melihat Su Tianmu, matanya bersinar dengan pikiran yang tak terbayangkan menatap kembali ke senior ke-10. Ini tidak mungkin. Di dalam Pan Peach Garden, sangat tidak mungkin masih ada kenari 9 warna. Tidak menunggu senior ke-10 untuk membalas, kepala keluarga Pan mengerutkan alisnya sedikit dan mengeluarkan suaranya dengan nada khawatir, meskipun ada kebocoran, kamu tidak perlu takut seperti ini. Hanya 1 kenari 9 warna sudah cukup untuk membuat malu. Wajah keluarga Pan mereka tidak murah sampai sejauh ini. Ya, tidak ada satupun. Tapi 4, apa? Kepala keluarga Pan sangat terkejut sampai-sampai badannya gemetar dan hampir meraung. 24 pil. Senior ke-10 membeku, pengucapannya tampak sedikit salah. Bukan, kepala keluarga, itu 4. Segera menyadari bahwa kepala keluarga itu telah salah paham, dia mengoreksi. 4. Agar kepala keluarga tidak memperdalam kesalahpahamannya, dia kemudian menambahkan sebuah kalimat. Ternyata jumlahnya 4, kepala keluarga menghela napas lega dan memelototi senior ke-10. Hampir tidak membuatnya takut setengah mati, berapa banyak kenari 9 warna yang hanya mereka panen secara total terakhir kali, lain kali buatlah kata-kata Anda lebih jelas. 4 kenari 9 warna. Sesaat kemudian kepala keluarga Pan menarik napas dalam-dalam, raut mukanya menjadi muram, 4 kenari 9 warna juga cukup menakutkan.
Terakhir kali mereka dengan jelas memilihnya dengan bersih, satu saja tidak masalah, bagaimana bisa ada 4? Su Tianmu, bagaimana kamu melakukannya? Kepala keluarga Pan tidak bisa tidak bertanya, dia ingin tahu bagaimana Su Tianmu berhasil membuka 4 kenari 9 warna. Orang harus tahu bahwa terakhir kali mereka memasuki dunia rahasia, mereka hanya memanen total 20 buah, yang menunjukkan sejauh mana produksi kenari 9 warna langka. Dan Su Tianmu sendiri telah mengambil 20% dari seluruh hasil panen keluarga mereka. Keberuntungan, Su Tianmu mengangkat bahu dan berkata, masalah ini tidak mudah untuk dijelaskan sejak awal, apalagi mencari alasan lain. Keberuntungan, kepala keluarga Pan ingin tertawa kecil ketika mendengar 3 kata ini, jika keberuntungan bisa membuka kenari 9 warna, bukankah pengalaman mereka selama bertahun-tahun akan menjadi lelucon? Kepala keluarga Pan, Anda tidak mencoba merampok kenari saya, bukan? Su Tianmu setengah bercanda, sementara pada saat yang sama mengingatkan kepala keluarga Pan untuk tidak memiliki pikiran lain. Wajah kepala keluarga Pan tenggelam, saat ini, dia masih menghina keluarga mereka, berpikir bahwa hanya ini yang dimiliki keluarga Pan mereka. Teman kecil Su Tianmu bercanda, kamu beruntung, semua hasil panen dibenarkan. Su Tianmu mengangkat senyum di wajahnya, selama kenari 9 warna ada di tangannya, apa yang dipikirkan kepala keluarga Pan bukanlah urusannya. Kepala keluarga Pan melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi, di tengah jalan langkah kakinya tersendat, dia berbalik untuk melihat Su Tianmu dan menghela nafas dengan ekspresi yang rumit, benar-benar layak menjadi klan besar kelas 1, jika keluarga Pan mereka dapat menghasilkan putra yang beruntung seperti Su Tianmu, betapa bagusnya itu. Memiliki seorang putra harus seperti Su Tianmu. Menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju platform yang tinggi. Senior ke-10, berapa banyak kenari kristal berwarna yang dia miliki? Sudah waktunya untuk mengumumkannya. Setelah kepala keluarga Pan pergi, seseorang mau tidak mau berkata, inilah saatnya untuk mengumumkannya juga, jangan membangkitkan selera mereka. Senior ke-10 menelan ludahnya dan melihat ke kerumunan, melihat semua orang dengan penuh semangat menunggu, dia hanya bisa mengumumkan hasil pertempuran Su Tianmu dengan susah payah. Su Tianmu telah menangkap total 23 kenari berwarna. Hanya 20. Kerumunan orang tidak bisa tidak bertanya-tanya, bahkan kenari 3 warna hanya sekecil ini, bagaimana mereka bisa takut seperti itu? Kemudian kerumunan mengulurkan telinga mereka dan menunggu kata-kata senior ke-10 berikutnya, mereka semua mengerti bahwa misteri itu pasti ada di belakang. Kenari 7 warna, kata senior ke-10 dan tidak bisa tidak melihat Su Tianmu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana Su Tianmu melakukannya. Total 62, semprul, 62 kenari 7 warna. Apa dia salah mengukurnya? Bagaimana dia bisa memetik kenari 7 warna sebanyak itu sendirian? Kerumunan itu membeku sejenak, lalu terdengar keributan terus-menerus, dan bahkan raungan pun terdengar, semuanya menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Su Tianmu telah berakting sendirian di Pan Peach Garden selama hampir 1 hari, dan ada beberapa orang yang telah melihatnya, itulah sebabnya dia ketakutan seperti ini. Dia sendirian, bukankah dia bekerja sama dengan Nona Pan? Tetapi ada juga yang tidak mengetahuinya dan bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Dia melakukan hal yang sama dengan Nona Pan, semua kenari kristal berwarna yang ada di badannya semuanya dibuka olehnya sendiri. Hasil panennya saja sudah 2 kali lipat dari hasil panen seluruh tim kita. 3 kali lebih banyak dari tim kita. Kerumunan bergetar terus-menerus, hasil pertempuran Su Tianmu sendiri tidak hanya menghancurkan mereka, tetapi juga menghancurkan semua tim mereka. Tidak ada satu tim pun yang bisa mengalahkan Su Tianmu dalam hal panen kenari 7 warna. Ada beberapa tim yang mengalahkan Su Tianmu dalam panen kenari 3 warna, dan ada beberapa yang menang, tapi apa gunanya? Bagaimana dia bisa membuka begitu banyak kenari warna-warni sendirian? Ketika Pan Kuan mendengar hasil ini, dia langsung terhuyung-huyung ke belakang karena tidak dapat menerimanya. Dia dan Ming Jiajing telah bekerja sama dan hanya memanen total 28 kenari 7 warna, dan Su Tianmu sendiri sebanyak 2 kali lebih banyak dari yang mereka miliki. Ini masih keberuntungan mereka berdua bekerja sama untuk melakukan ini,
Bahkan jika Su Tianmu beruntung, pisau kenari tidak bisa menerimanya, bukan? Pan Xingning dibutakan di tempat untuk beberapa saat, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Su Tianmu, hampir mematahkan lehernya dengan paksa, menatap sekeliling dengan matanya yang benar-benar melamun. 62 kenari 7 warna, ini adalah angka yang tidak bisa dia bayangkan. Tidak heran Su Tianmu memberinya begitu banyak kenari 7 warna dan tidak merasakan sakit sama sekali. 15 di antaranya adalah seluruh hasil panen orang lain, tetapi bagi Su Tianmu itu hanya seperempatnya. Sesaat kemudian Pan Xingning tidak bisa menahan tawa sendiri, dia tiba-tiba menemukan betapa konyolnya pikirannya sebelumnya. Dia sebenarnya cukup geblek untuk berpikir bahwa panen Su Tianmu tidak lebih banyak dari miliknya. Kata ketidaktahuan benar-benar ditafsirkan dalam kasusnya. Kakak senior Su, kerja bagus. Sudut mulut Falling Lei Kret terangkat, hatinya senang dan bahkan lebih bahagia untuk Su Tianmu. Kali ini, itu adalah tamparan di wajah semua orang. Lin Yayun memandang Su Tianmu dengan ekspresi yang rumit, pikirannya benar-benar benar, hanya dengan bekerja sama dengan Su Tianmu dia bisa mendapatkan yang terbaik. Dia tidak melihat orang yang salah, tetapi Su Tianmu, sepertinya dia telah melampaui dirinya terlalu banyak, dan sedikit terlalu jahat. Bagus sekali, murid-murid klan Matahari Terbenam semuanya dengan bersemangat melambaikan tinju mereka, gatal untuk menundukkan kepala dan mengaum dalam kemarahan. Dengan rekor pertempuran iblis seperti itu, kekuatan lain mana yang menjadi lawan mereka? Mereka, klan Matahari Terbenam, menjadi pusat perhatian hari ini, sama sekali tidak ada yang bisa mencurinya. Bau mulut yang buruk ini bahkan lebih indah lagi. Bahkan senior Chou, yang sangat tidak senang dengan Su Tianmu, memiliki senyuman di wajahnya, wajah tua yang tersenyum seperti bunga krisan. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Di mana kesombonganmu barusan? Kemana perginya? Kerumunan murid klan Matahari Terbenam menoleh untuk melihat kerumunan klan Tian Yuan yang berwajah jelek, dan hati mereka dipenuhi dengan kesenangan, secara harfiah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Klan Matahari Terbenam kita tidak bisa melakukannya. Ho, sepertinya klan Tian Yuanmu yang tidak lebih dari itu. Lihat, ini adalah kebanggaan surgawi klan kami. Klan Tian Yuanmu, bisakah kamu menghasilkan murid iblis seperti itu? Hahaha, kerumunan murid klan Matahari Terbenam menundukkan kepala dan tertawa dengan sembrono. Tawa menyebar ke seluruh alun-alun, menyebabkan pasukan lainnya iri dan cemburu. Adapun kerumunan pengikut klan Tian Yuan, wajah mereka masing-masing menjadi gelap seperti panci, begitu marah sehingga gigi mereka hampir terkatup. Su Tianmu melirik murid-murid klan Matahari Terbenam yang berpuas diri, sudut mulutnya sedikit terangkat, tidak peduli apa, ini juga milik kehormatan kolektif. Adapun kehormatan ini, siapapun yang membuangnya dengan tidak baik, maka dia juga tidak akan sopan. Senior ke-10 melihat keributan di lapangan dengan ekspresi yang rumit, mengunyah rasa pahit di mulutnya. Kehormatan ini, yang tidak pernah dinikmati oleh keluarga Pan mereka sendiri, sangat murah untuk orang luar. Memikirkan hal ini, senior ke-10 tiba-tiba menatap Pan Xingning. Tatapannya menjadi kesal, inikah yang kau katakan telah terbelah dua? Dia yakin bahwa Pan Xingning pasti tidak membaginya menjadi dua dengan Su Tianmu. Jika tidak peduli seberapa beruntungnya Su Tianmu, tidak peduli seberapa jahat metodenya, hanya ada begitu banyak kenari 7 warna, dan dalam kasus periode 1 hari, sama sekali tidak mungkin bagi Su Tianmu untuk memiliki begitu banyak kenari kristal multi warna setelah membaginya menjadi 2. Pan Xingning bertemu dengan tatapan senior ke-10 dan mengerutkan kening, apa yang dia lakukan menatapnya seperti ini, apakah dia membaginya menjadi 2 dengan Su Tianmu atau tidak, itu bukan urusanmu. Kamu mengincar temannya, dan kamu bersikap tidak masuk akal. Hidup selama 100 tahun, itu benar-benar hidup yang sia-sia. Hati dengan marah mengutuk, Su Tianmu kebanggaan surgawi seperti itu, jangan terburu-buru berteman, tetapi juga harus menyinggung perasaannya, apa pentingnya keluarga dengan sengaja membuka Pan Peach Garden. Sesuatu yang memutar siku keluar. Melihat Pan Xingning masih berani menatapnya dengan marah, senior ke-10 sangat marah. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Pan Xingning, jadi dia hanya bisa mengutuk dalam hati dan menarik pandangannya. Keributan di alun-alun berangsur-angsur berhenti, kerumunan orang melihat ke arah kepala keluarga Pan yang duduk tak bergerak di platform tinggi dan bertanya-tanya,
hasil pertarungan Su Tianmu sudah diumumkan, kenapa dia masih belum mengumumkan akhir dari Colored Peach Extravaganza? Mereka semua tidak sabar untuk menggunakan kenari kristal berwarna untuk berkultivasi. Kepala keluarga Pan duduk dengan angkuh tanpa sedikit pun berniat mengumumkan akhir cerita, jadi kerumunan tidak punya pilihan selain mengarahkan pandangan mereka ke arah senior ke-10. Senior ke-10, apalagi yang harus Anda umumkan? Seseorang bertanya, tapi terhenti tepat saat kata-katanya selesai. Apalagi yang harus diumumkan oleh senior ke-10, tidak lebih dari jumlah kenari kristal berwarna Su Tianmu. Begitu banyak kenari 7 warna, dan itu bahkan belum termasuk seluruh hasil panen Su Tianmu. Setelah selesai dengan kenari 7 warna, apakah sulit untuk mengatakan jumlah kenari 9 warna berikutnya? Orang-orang di lapangan tidak geblek, dan menyadari hal ini secara berurutan, mereka semua menoleh untuk melihat Su Tianmu, wajah mereka tertutup ketidakpercayaan. Mungkinkah dia telah membuka kenari 9 warna? Tidak mungkin, begitu banyak dari kita yang belum pernah membuka Nine Colored Walnut, dia bisa. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membuka kenari 9 warna? Keluarga Pan saja sulit, apalagi kita. Seharusnya ada sesuatu yang lain. Kerumunan tidak bisa mempercayainya, bahkan sebagian besar kebanggaan surgawi keluarga Pan tidak mempercayainya. Mereka semua mengira senior ke-10 memiliki sesuatu yang lain untuk diumumkan. Senior ke-10, apalagi yang harus Anda umumkan? Cepat katakan. Kerumunan orang melihat ke arah senior ke-10 dengan kecemasan yang semakin meningkat. Bagaimanapun juga, itu adalah tebakan, bagaimana kebenaran sebenarnya masih harus dikatakan oleh senior ke-10. Senior ke-10 mendongak dan mengamati semua orang, dan setelah beberapa saat kerumitan dalam ekspresinya, dia harus mengumumkan, kenari 9 warna, Su Tianmu memanen 4 di antaranya. Kerumunan orang tercengang, dan lapangan langsung hening. Baru setelah beberapa lama kemudian, keributan itu terus bergema. Itu benar-benar kenari 9 warna. Dia benar-benar membukanya, atau 4 di antaranya. Ini, bagaimana dia bisa membuka kenari 9 warna? Kerumunan memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Dari sekitar 200 orang dari mereka, Su Tianmu adalah satu-satunya yang membuka kenari 9 warna. Mungkinkah keberuntungan itu menumpuk padanya sendirian? Bukankah keberuntungan ini sedikit berlebihan? Kenari 9 warna, efeknya beberapa kali lipat dari 7 warna. Tapi segera, tidak ada yang memperhatikan bagaimana Su Tianmu membuka kenari 9 warna, dan tatapan mereka semua menjadi panas dan serakah saat mereka melihat Su Tianmu. Kenari 9 warna dapat membantu mereka tumbuh setidaknya 1 alam, dan mungkin 2 alam jika mereka beruntung. Bahkan jika mereka menggunakannya di alam roh transisi, itu bisa meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Siapa yang tidak akan tersentuh oleh item kultivasi suci seperti itu? Siapa yang tidak akan cemburu? Namun, bahkan jika mereka berani memikirkannya, tidak ada yang berani menindaklanjutinya. Su Tianmu adalah kebanggaan klan Matahari Terbenam, dan jika dia berani menghadapinya, bahkan klan kelas 2 pun akan memindahkan kotoran ke kepala seorang Taiyuyi. Hanya klan Yuan Surgawi yang berani terus menggerakkan pikiran mereka, tetapi mereka tidak cukup geblek untuk bergerak melawan Su Tianmu. Dengan popularitas Su Tianmu di festival persik berwarna, klan Matahari Terbenam pasti akan fokus untuk melindunginya, dan mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan itu. Murid-murid klan Matahari Terbenam bahkan hanya berani iri pada Su Tianmu. Su Tianmu telah memberi mereka kemuliaan tertinggi. Jika mereka berani memiliki pikiran lain, maka mereka bahkan tidak akan menjadi manusia lagi. Di tengah tatapan iri dan cemburu dari kerumunan orang banyak, kepala keluarga Pan berdiri di atas panggung yang tinggi dan mengumumkan bahwa Colorful Peach Extravaganza secara resmi telah berakhir. Saat Extravaganza persik berwarna berakhir, tidak ada alasan bagi pasukan utama untuk terus tinggal, ditambah lagi mereka semua ingin menikmati efek kultivasi dari kenari kristal berwarna dengan tidak sabar, jadi mereka semua pergi dengan tergesa-gesa. Kakak senior Su, ayo kembali ke klan. Falling Lake Red tersenyum tipis dan berjalan menuju Su Tianmu, berkata. Pan Xingning menoleh untuk melihat Su Tianmu ketika dia mendengar ini. Dia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk memasuki paviliun aqua untuk berkultivasi, bukan? Kakak senior Locke, kalian kembali dulu. Aku masih punya beberapa hal yang harus diurus.
Su Tianmu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis dan berkata. Falling Lake Red mengerutkan kening dan menatap Su Tianmu dengan khawatir. Sekarang semua orang tahu bahwa Anda memiliki 62 kenari 7 warna dan 4 kenari 9 warna di badan Anda. Ini semua cukup untuk alam jiwa yang baru lahir untuk memperjuangkan hidup mereka, dan untuk alam jiwa transisi untuk digerakkan oleh hati mereka. Su Tianmu sendirian, dia benar-benar tidak merasa nyaman. Kakak senior Locke, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Su Tianmu melihat kekhawatiran Lo Kuhong dan dengan percaya diri berkata. Lo Kuhong masih khawatir, tetapi melihat kepercayaan diri Su Tianmu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, berhati-hatilah. Senior Chou memperhatikan saat danau merah yang jatuh kembali, melirik Su Tianmu dengan bingung, dan bertanya, dia tidak akan kembali bersama kita. Meskipun dia tidak senang dengan Su Tianmu dalam 1000 cara, dengan pencapaian Su Tianmu yang sangat luar biasa di Festival Persik Berwarna, dia semua harus sangat memperhatikan keselamatan Su Tianmu. Falling Lake Red menjelaskan kepada Senior Chou, tetapi Senior Chou masih merasa tidak nyaman, dan melirik ke arah Pan Xingning, yang telah berdiri di samping Su Tianmu, di dalam hatinya. Kepala keluarga Pan berbalik. Dia berjalan menuju kepala keluarga Pan, yang merupakan orang pertama yang mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya ketika dia melihatnya datang, Senior Chou. Kepala keluarga Pan, kebanggaan surgawi klan saya, Su Tianmu, masih harus mengungkit-ungkit klan Anda selama beberapa hari lagi, jadi saya akan berkewajiban untuk meminta kepala keluarga untuk lebih berhati-hati dalam perawatan. Merupakan suatu kehormatan bagi klan saya bagi kebanggaan surgawi Su untuk tinggal di klan saya selama beberapa hari lagi, jadi jangan ragu, Senior Chou. Kepala keluarga Pan tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya, dia tahu bahwa maksud Senior Chou tidak lebih dari tidak ingin Su Tianmu mengalami kecelakaan. Tetapi bahkan jika Senior Chou tidak mengatakannya, dia tidak mungkin membiarkan Su Tianmu mengalami kecelakaan sekecil apapun di klan Pan mereka, dia tidak ingin membuat musuh klan Matahari terbenam. Melihat kepala keluarga Pan mengatakan ini, Senior Chou merasa lega, dan setelah memberinya pelukan, dia berbalik dan memimpin kerumunan Danau Merah yang jatuh pergi. Kepala keluarga Pan melihat ke arah Su Tianmu dan melihat bahwa dia telah bersama Pan Xingning, jadi dia merenung sejenak tanpa terlalu peduli dan berbalik untuk pergi. Kemudian manajemen puncak keluarga Pan semuanya dengan cepat pergi, meskipun ekstravaganza Persik Berwarna telah berakhir, banyak hal yang harus mereka selesaikan. Su Tianmu, tunggu aku. Setelah Senior Chou dan yang lainnya pergi, Su Tianmu baru saja akan berbicara dengan Pan Xingning tentang Pavilion Bishui. Tetapi Pan Xingning adalah orang pertama yang berbicara, dan berjalan menuju Pan Kuan setelah mengatakan itu. Pan Kuan, berhenti. Ketika Pan Kuan melihat Pan Xingning datang, dia tampak bingung dan memilih untuk kabur, tetapi ditangkap oleh Pan Xingning yang bergegas mendekat dan menatapnya dengan wajah yang tidak baik, ingin mengingkari hutang. Xingning, apa yang kamu lakukan? Melihat bahwa dia tidak bisa kabur, Pan Kuan hanya berpura-pura bingung. Jangan pura-pura geblek, cepat ambilkan aku setengah dari kenari kristal berwarna itu. Pan Xingning tidak terbiasa dengan Pan Kuan, dan langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Melihat bahwa dia tidak bisa bersembunyi, Pan Kuan mengeluarkan 15 kenari 3 warna, dan 5 kenari 7 warna dengan cepat. Ini dia, Pan Xingning memandangi 5 kenari 7 warna yang menyedihkan dan tertawa dingin, padahal dia geblek. Baiklah, aku tidak mau. Tidak menginginkannya. Pan Kuan mengangkat alisnya, senyum terangkat di wajahnya, inilah yang Anda katakan sendiri. Dengan kemampuan Su Tianmu, kepala keluarga pasti akan sangat mementingkan dia, kan? Pan Xingning berbalik dan menggelengkan kepalanya, Pan Kuan membeku ketika mendengar ini, lalu wajahnya berubah tajam, apakah ini akan menuntut? Xingning, tunggu, buru-buru naik untuk menarik Pan Xingning, kata-kata barusan tidak salah. Dengan status dan berat badan Su Tianmu saat ini, kepala keluarga pasti akan lebih memperhatikan penargetan mereka terhadap Su Tianmu. Jika dia dikecam oleh Pan Xingning, maka kakeknya akan tamat. Ini setengah dari kenari saya, ini. Pan Kuan dengan lahap mengeluarkan setengah dari kenari dan memberikannya kepada Pan Xingning, hatinya meneteskan darah. Melihat bahwa Pan Kuan tidak berpura-pura,
Pan Sining kemudian mengangguk puas dan mengambil kenari kristal berwarna itu sesegera mungkin. Bukankah lebih baik seperti ini? Su Tianmu tertegun melihat Pan Sining melompati. Mengapa Pan Kuan dengan sukarela mengeluarkan begitu banyak kenari untuknya? Nona Pan, apa yang kamu lakukan? Kenapa dia berhutang padaku? Pan Sining berkata dengan indah, dan dengan itu, dia menarik Su Tianmu pergi. Ayo pergi ke paviliun Bishui. Melihat kedua punggung Su Tianmu, raut wajah Pan Kuan dengan cepat berubah menjadi merah, menggertakkan giginya karena marah. Antek laki-laki dan perempuan, cepat atau lambat, dia akan menyingkirkan kalian pasangan antek. Fun kecil, ada apa denganmu? Sesosok badan mendarat di alun-alun dan bertanya kepada Pan Kuan dengan bingung. Pan Kuan memutar kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pemuda yang penampilannya 70-80% mirip dengan dirinya berjalan mendekat. Ekspresi muramnya segera menghilang, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Saudaraku, kapan kamu keluar dari bea cukai? Dengan antusias ia menyapa pemuda itu dan memeluknya. Pan Gao, saudaranya sendiri dan orang yang paling menyayanginya, selama dia menderita kesalahan di keluarga Pan, saudaranya akan membantunya menyelesaikannya. Kali ini, pasti akan sama. Setelah berhasil menembus tahap tengah alam jiwa yang baru lahir, wajar jika kita keluar untuk menghirup udara segar. Pan Gao berkata dengan senyum tipis. Bagaimana panen kali ini? Panen. Wajah Pan Kuan langsung berubah menjadi jelek. Ada apa? Melihat Pan Kuan seperti ini, Pan Gao mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah dia masih merugi di wilayahnya sendiri? Saudaraku, si kutu kupret Pan Sining, bergabung dengan orang luar untuk menggertakku. Pikiran Pan Kuan berubah, dan setelah membuat konsep yang bagus, dia mengeluh kepada Pan Gao dengan wajah sedih. Apa? Alis Pan Gao segera berkerut lebih dalam, wajahnya menjadi sedingin es, berani menggertak adik laki-lakinya, atau bergabung dengan orang luar, memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Apa yang sedang terjadi? Pan Kuan segera menambahkan lebih banyak bahan bakar ke Colored Peach Extravaganza, mengatakan bahwa Pan Sining dan Su Tianmu yang telah bertemu secara pribadi, berkomplot melawannya, tidak hanya mengincarnya di dalam wilayah rahasia, tetapi juga secara paksa merampas setengah dari kenari dan token untuk memasuki paviliun Bishui untuk berkultivasi. Adapun masalah dia dan sesepuh ke-10 yang menargetkan Su Tianmu dalam aktivitas menangkap burung bangau kertas, tidak ada sepatah kata pun yang disebutkan. Pan Sining, Su Tianmu, kamu terlalu banyak menggertak orang. Pan Gao hampir meleduk dengan amarah karena mendengarkan semuanya, dan aura pembunuh sedingin es terpancar, menyebabkan Pan Kuan menahan gemetar. Di mana mereka sekarang? Melihat Pan Gao sudah sangat marah, hati Pan Kuan sangat gembira dan dia segera menunjuk ke arah paviliun Bishui dan berkata, mereka sudah pergi ke paviliun Bishui sekarang. Tanpa sepatah kata pun, Pan Gao bergegas menuju paviliun Bishui dengan wajah penuh amarah. Pan Kuan segera menyusul ketika melihat ini. Setelah membawa Su Tianmu berputar-putar, Pan Sining tiba di depan sebuah gedung tinggi yang megah, yang tingginya 9 lantai, tanpa pintu di lantai 9, hanya deretan jendela. Melihat tata letak gedung tinggi yang aneh, Su Tianmu bertanya pada Pan Sining, bagaimana cara masuk? Pan Sining mengeluarkan tanda untuk memasuki paviliun Bishui, tersenyum tanpa menjelaskan, dan menarik Su Tianmu untuk berjalan ke depan paviliun Bishui. Masukkan saja energi astral ke dalam token. Su Tianmu mengikutinya dan mengeluarkan token untuk memasukkan energi astral, dan di saat berikutnya, dia melihat jendela di depan mereka berdua mulai berputar, dan kekuatan hisap yang kuat keluar, langsung menyedot mereka berdua. Desir-desir. Pada saat yang sama, Pan Gao bergegas dengan Pan Kuan dan melihat ke arah Su Tianmu yang tersedot ke paviliun Bishui dan bertanya pada Pan Kuan. Apakah dia Su Tianmu itu? Ya, itu dia. Pan Kuan mengangguk dengan berat, sangat marah. Saudaraku, bisakah kamu memberiku tanda lain? Aku ingin masuk dan memberi mereka pelajaran sendiri. Aku tidak bisa menelan bau mulut ini. Melihat kertakan gigi Pan Kuan, Pan Gao menepuk pundaknya, biarkan kakak yang melakukannya, kamu bisa menonton pertunjukan di sini. Pan Kuan tanpa daya menganggukkan kepalanya, tetapi di dalam hatinya, dia mencuri kegembiraan,
bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan tempat untuk memasuki pavilion Bishui? Dia hanya ingin Pan Gao masuk dan berurusan dengan Su Tianmu. Sayang sekali aku tidak bisa melihat akhir yang menyedihkan dari sepasang antek itu dengan mataku sendiri. Pada saat yang sama hatinya menyesal, jika dia bisa melihat Su Tianmu dianiaya oleh saudaranya, itu akan lebih baik. Saat dia menyesal, Pan Gao tiba-tiba mengeluarkan sebuah cermin batu dan memberikannya kepadanya. Ini, Pan Kuan melihat ke cermin batu dan membuka mulutnya dengan takjub, dia bisa mendapatkan benda ini. Ini adalah sesuatu yang didapat kakakku secara kebetulan di alam rahasia. Nanti kamu bisa menggunakannya untuk melihat dengan benar bagaimana mereka berdua diinjak-injak di bawah kaki kakakku. Bagus, bagus. Pan Kuan mengambil cermin batu dan mengucapkan dua kata yang bagus berturut-turut, hampir melompat-lompat kegirangan. Kali ini tidak ada penyesalan sama sekali. Cermin batu ini disebut cermin rahasia Suan, itu dalam kategori yang sama dengan cermin yang digunakan oleh kepala keluarga pada saat itu untuk memungkinkan semua kekuatan melihat apa yang sedang terjadi di dalam wilayah rahasia. Tetapi keduanya berbeda, cermin rahasia Suan yang digunakan oleh kepala keluarga dapat melihat seluruh gambar, sedangkan yang diberikan kepadanya oleh Pan Gao adalah cermin rahasia Suan satu sisi, yang hanya dapat melihat apa yang sedang terjadi di sekitar orang yang telah meninggalkan nafasnya di cermin rahasia Suan. Pan Gao menepuk pundak Pan Kuan, memberi isyarat bahwa dia akan menyelesaikannya. Di dalam pavilion Bishui, setelah sosok Su Tianmu dan Pan Xining bergeser, melihat ruangan besar yang kosong, Su Tianmu sekali lagi bingung. Kita harus menunggu di sini selama 1/4 jam, dan pavilion Aqua hanya akan aktif setelah tidak ada orang lain yang masuk. Pan Xining diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya dan menyelesaikan kebingungannya, sementara raut mukanya menjadi serius. Tingkat pertama adalah curah hujan, seperti hujan musim semi, tapi jangan meremehkannya. Setiap tetes hujan di sini memiliki berat lebih dari 1000 pon, dan ketika mengenai badan Anda, itu bisa sangat menyakitkan. Kamu juga tidak bisa menggunakan baju besi astralmu untuk memblokir tetesan hujan, itu akan mengalahkan tujuan kedatanganmu untuk melatih badan fisikmu. Kedua, hujan di sini memiliki sifat korosif yang kuat, dan akan segera dapat merusak baju besi astral sepenuhnya. Su Tianmu menganggukkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia akan mengerti. Raut wajah Su Tianmu tiba-tiba menjadi aneh saat dia menoleh untuk melihat Pan Xining dan mengukurnya. Bukankah air hujan merusak pakaian? Begitu korosif sehingga baju besi astral bahkan tidak bisa menghalanginya, apalagi pakaiannya, bukan? Hujan turun, takut terbuka, dia cuek, bagaimanapun juga, kulitnya tebal, tapi Pan Xining gadis besar yang bersih dan polos, jika wajah cantik Pan Xining memerah, dan dia tahu apa yang dimaksud Su Tianmu dengan perkataannya, tapi keluarga mereka jelas punya cara untuk mengatasi hal ini. Ini adalah pakaian ilusi dan, setelah mengambilnya, kamu akan memanifestasikan sepotong pakaian di badanmu selama 3 hari. Pan Xining membalikkan tangannya dan mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Su Tianmu, sambil berkata, "Pil pakaian ilusi." Su Tianmu menerima ramuan itu, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi terangkat. Jarang sekali keluarga Pan mendapatkan ramuan sedingin itu. Pakaian ilusi dan ramuan dingin semacam ini, pada dasarnya tidak ada yang menggunakannya, dalam hal memiliki pakaian untuk dikenakan yang akan menggunakan ramuan untuk menutupi. Belum lagi pakaian yang lebih unggul dapat memblokir beberapa kerusakan, pakaian ilusi dan hanya akan mirip dengan ilusi, tanpa sedikit pun efek melawan. Belum lagi itu adalah obat yang 3 kali lebih beracun, siapa yang akan baik-baik saja dengan meminum pil untuk menutupinya. Su Tianmu baru saja meminum pil pakaian ilusi ketika dia melihat sesosok badan memasuki pavilion Bishui, menoleh, dia hanya melihat Pan Gao menatapnya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan sejak dia masuk, apakah ini ditujukan padanya? Pan Gao, kapan dia keluar dari gerbang? Pan Xining baru saja mengeluarkan pil pakaian ilusi untuk dirinya sendiri, dan ketika dia menoleh dan melihat Pan Gao, dia segera mengubah wajahnya dan berhenti di depan Su Tianmu. Dengan karakter Pan Gao yang kurang ajar dan protektif, tidak perlu berpikir bahwa dia pasti dipaksa oleh Pan Kuan untuk berurusan dengan mereka. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah pavilion Bishui. Pan Gao tersenyum menghina, dia ingin berurusan dengan Su Tianmu, apakah akan berguna bagimu untuk menghalangi? Xining?
Aku benar-benar tidak tahu, ada apa dengan kakakku yang membuatnya tidak layak untukmu. Dia begitu berbakti padamu, dan kamu harus berselingkuh dengan orang luar. Berselingkuh dengan orang luar. Pan Gao, jangan bicara omong kosong di sini. Apa kau pikir aku sekotor saudaramu? Kemarahan Pan Sining langsung muncul. Dia tidak bersalah selama 20 tahun. Bagaimana mungkin dia membiarkan Pan Gao mempermalukannya? Wajah Pan Gao tertutup embun beku, berani mengutuk kakaknya. Sining, aku bisa bersimpati dengan ketidaktahuan dan kesederhanaanmu, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tapi dia pasti tidak akan lolos hari ini. Pan Gao tidak berniat untuk berurusan dengan Pan Sining, bagaimanapun juga, kakaknya selalu menyukai Pan Sining, mengarahkan ujung tombak langsung ke Sutianmu. Nah, aku, Pan Gao, adalah orang yang berakal sehat. Mulai sekarang, jauhi Sining, serahkan semua kenari kristal berwarna yang telah kamu dapatkan, dan bersujudlah kepada kakakku dan akui kesalahanmu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Pan Gao, kamu sudah keterlaluan. Pan Sining sangat marah. Sutianmu selalu menjadi sasaran Pan Kuan, dan bahkan bersatu dengan 10 senior untuk mengincarnya. Dia hanya membantu Sutianmu mendapatkan keuntungan yang sah, dan Pan Gao sebenarnya sangat berlebihan. Aku mengambil setengah dari kenari itu, jika kamu punya nyali, tuntut aku. Tatapan Pan Gao menjadi dingin saat dia melirik Pan Sining. Tentu saja dia tahu bahwa setengah dari kenari saudaranya diambil oleh Pan Sining, tetapi dia datang hanya untuk menargetkan Sutianmu. Sining, perhatikan baik-baik dia hari ini, dia dan adikku, ada perbedaan besar, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Pan Gao memancarkan aura tahap tengah alam Nayuan saat dia mendekati Sutianmu selangkah demi selangkah. Dia ingin Pan Sining melihat keburukan Sutianmu, sehingga dia akan benar-benar kecewa pada Sutianmu, sehingga dia akan menyesal telah mengecewakan kakaknya. Pan Gao, apakah kamu tahu siapa dia? Melihat sikap keras kepala Pan Gao, Pan Sining tidak punya pilihan selain menunjukkan identitas dan prestasi Sutianmu agar Pan Gao tahu apa yang harus dilakukan. Dia adalah kebanggaan Siurgawi klan Matahari Terbenam, yang menghancurkan semua kebanggaan Siurgawi dengan lebih dari 100 penangkap bangau kertas, dan di dalam taman Pan Pitch, dia bahkan lebih mengesankan dengan jumlah yang sangat tinggi. Sebelum senior klan Matahari Terbenam pergi, dia bahkan mengatakan kepada kepala keluarga bahwa dia harus fokus untuk merawat Sutianmu dengan baik. Jika kamu berani bergerak padanya, bukankah kamu takut ditangani oleh hukum klan dan dihukum berat oleh klan Matahari Terbenam? Langkah kaki Pan Gao tersentak, melihat wajah Sutianmu yang terangkat karena terkejut dan kaget, di usia muda, sebenarnya begitu kuat. Pan Sining, kamu kutu kupret. Di luar paviliun Bishui, Pan Kuan memandangi cermin misteri Suan, begitu marah sehingga dia tidak sabar untuk bergegas masuk dan menghancurkan Pan Sining di tanah, setiap kali dia datang untuk merusak perbuatan baiknya. Dia tidak memikirkan konsekuensi berurusan dengan Sutianmu, bagaimanapun juga, konsekuensinya ditanggung oleh kakak laki-lakinya, masih ada kakeknya yang melindunginya, tidak akan ada konsekuensi yang terlalu serius sama sekali. Bagaimanapun, kakaknya telah masuk penjara untuknya tidak kurang dari 10 kali, jadi tidak terlalu banyak dari kali ini. Saudaraku, tinggalkan dia sendiri, tangkap dia dulu. Dengan kejam membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa secara terang-terangan menggunakan slip giok untuk mengirimkan pesan tentang ini. Dia hanya bisa berharap Pan Gao menjadi sedikit lebih sembrono di dalam hatinya dan melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Di dalam paviliun Bishui, wajah Pan Gao berangsur-angsur berubah menjadi suram. Tidak heran adikku menderita begitu banyak kerugian di tanganmu. Mengatakan itu, menoleh untuk melihat Pan Sining, dia tiba-tiba agak mengerti mengapa Pan Sining akan melihat Sutianmu, orang yang begitu baik, tetapi wanita manapun akan tergerak, bukan? Tapi orang yang layak untuk Pan Sining masih hanya kakaknya. Sining, kau bilang dia adalah kebanggaan Siurgawi klan Matahari Terbenam, kan? Pan Gao berkata dan tiba-tiba tersenyum, bergegas dan mengangkat leher Pan Sining saat dia membeku. Kalau begitu, perselisihan di antara kita adalah masalah internal keluarga, kan? Wajah Pan Sining memerah, tangannya bertepuk tangan sambil terus melancarkan serangan terhadap Pan Gao, tapi semuanya dijinakkan dengan ringan oleh Pan Gao. Dasar orang gila, Pan Sining hanya bisa mengaum marah,
Pan Gao adalah orang gila yang tidak tahu malu. Apa yang Pan Kuan tidak berani lakukan, Pan Gao berani melakukan semuanya. Bukan hanya karena Pan Gao mencintai saudaranya, itu juga karena Pan Gao sangat berbakat dan, seperti dia, dicintai oleh senior klan lain. Su Tianmu, yang berdiri di belakang Pan Xingning, sudah sangat marah saat ini. Dia benci jika seseorang mengancamnya dengan teman-temannya, dan dia lebih benci lagi jika mereka mengancam teman-temannya. Merasakan niat membunuh Su Tianmu yang mengerikan, Pan Gao, meskipun berada di tahap tengah alam Naiyuan, tidak bisa menahan rasa dingin, menoleh untuk melihat Su Tianmu, tatapannya sedikit memadat, di usia muda, dia benar-benar memiliki niat membunuh yang kuat. Lepaskan dia, kalau tidak, mati. Su Tianmu membuka mulutnya dengan dingin, kata-katanya hanya untuk memberi wajah pada keluarga Pan. Jangan sampai dikatakan bahwa dia mengambil keuntungan dari keluarga Pan dan masih membunuh orang. Pan Gao tertawa, mencibir dengan jijai, alam ekstremitas si surgawi kecil, juga berani mengoceh di depannya. Saat kedua belah pihak bersiap untuk bergerak, ruang di dalam paviliun Aqua bergeser, dan 8 orang masuk pada saat bersamaan. Pan Gao, melihat bahwa itu adalah Pan Gao, 8 si surgawi keluarga Pan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Pan Gao memiliki reputasi yang ganas dalam keluarga, belum lagi rekan-rekannya, bahkan para senior dalam keluarga akan merasa sulit untuk menjadi tangguh di depan Pan Gao. Hanya sedikit orang yang mengacaukannya. Apa yang dia lakukan? Sulit dipercaya bahwa dia akan membunuh Pan Xingning. Melihat Pan Gao mencekik leher Pan Xingning dan tidak melepaskannya, ke-8 orang itu hanya merasakan hati mereka melonjak ketakutan. Di dalam klan, atau di dalam paviliun Biyun, nyali Pan Gao sedikit terlalu besar. Pan Gao melirik ke-8 orang itu, dia harus melepaskan Pan Xingning terlebih dahulu. Tidak mungkin dia benar-benar bisa membunuh Pan Xingning. Membiarkan orang terus menonton hanya akan menimbulkan gosip, dan yang terpenting dia tidak ingin mereka pergi dan meminta pertolongan karenanya. Batuk-batuk, Pan Xingning menutupi lehernya dengan batuk kering yang tidak nyaman, menatap Pan Gao dengan rasa sakit dan kebencian, dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan bekerja keras dalam kultivasinya, dan melampaui Pan Gao dalam kultivasi sesegera mungkin, untuk mengambil rasa malu hari ini. Tapi Su Tianmu tidak terlalu peduli, terlebih lagi, terlepas dari apakah tidak ada yang datang, melangkah maju, mengangkat tangannya dan menghunus pedangnya. Jangan! Pan Xingning mendengar suara pedang ditarik, berseru kaget dan buru-buru menghentikannya, menatap mata sedingin es Su Tianmu, dengan cemas menggelengkan kepalanya. Tolong jangan impulsif. Jika dia membunuh Pan Gao di sini, Su Tianmu pasti tidak akan bisa keluar dari keluarga Pan. Aku tidak suka teman-temanku diancam. Su Tianmu berbicara dengan cuek, dia tidak membuat masalah, tapi dia juga tidak takut. Pan Gao sudah keterlaluan, tidak mungkin dia akan melepaskannya begitu saja. Pan Gao memandang Su Tianmu dan tertawa lagi, matanya penuh penghinaan. Dia benar-benar belum pernah melihat orang yang mencari kematian seperti itu, berapa kilogram atau 2 kilogram miliknya yang tidak jelas. 8 kebanggaan si surgawi itu juga tertawa, mengejek ketidaksopanan Su Tianmu. Dia mencoba untuk bergerak melawan Pan Gao. Jempol, yang mencari kematian telah menemukan jalan mereka di sini. Dia sepertinya Su Tianmu dari klan Matahari Terbenam, kan? Prestasinya di festival persik berwarna benar-benar luar biasa, tapi dia meningkat seperti ini karena itu. Tapi bagaimana dia bisa masuk? Aku khawatir itu Pan Xingning lagi, aku tidak berpikir bahwa kepala keluarga akan setuju. Dengan karakter Pan Gao, dia benar-benar akan membunuhnya. Tidak, masalah ini masih perlu diberitahukan kepada kepala keluarga. 8 orang itu tidak geblek, bahkan jika mereka berada di pihak klan mereka sendiri. Mereka tahu di dalam hati bahwa mereka tidak bisa membiarkan Su Tianmu mengalami kecelakaan, dan buru-buru mengeluarkan slip giok transmisi suara mereka untuk mengirim pesan ke kepala keluarga. Siapa di antara kalian yang berani mengirim pesan ke kepala keluarga? Pan Gao segera memarahi, mengancam 8 orang itu, siapapun yang berani ikut campur dalam masalah ini, jangan salahkan dia karena kejam. Diancam oleh Pan Gao, ke-8 orang itu segera tidak berani bergerak dan buru-buru mengambil kembali slip giok itu. Namun, tanpa mereka harus mengirim pesan,
kepala keluarga sudah tiba di luar paviliun Bishui, ditemani oleh dua senior klan besar. Keluarga, Tuan keluarga, Pan Kuan fokus melihat cermin misterius, dan tidak merasakan hawa dingin di punggungnya sampai trio guru keluarga berdiri di belakangnya, dan ketika dia berbalik untuk melihat trio guru keluarga dengan gusar, dia sangat ketakutan sampai cermin misterius jatuh ke tanah. Salam untuk kepala keluarga, salam untuk dua senior klan. Panik, dia mengambil cermin rahasia Suan dan memasukkannya ke dalam pelukannya, dengan hormat menangkupkan tinjunya kepada ketiganya. Pan Kuan, Pan Gao sudah masuk ke paviliun Aku Akan. Wajah kepala keluarga tertutup embun beku yang dingin, festival persik berwarna baru saja berakhir, dan hal semacam ini telah terjadi, jadi bagaimana dia dan klan matahari terbenam bisa menjelaskannya sendiri. Wajah Pan Kuan menjadi putih, dia tahu apa yang dikhawatirkan kepala keluarga, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, bagaimana mungkin begitu banyak orang ingin melindungi Su Tianmu, dia hanya orang luar ah. Pan Fuan, jika sesuatu yang buruk terjadi pada Su Tianmu, kepala keluarga ini secara pribadi akan mengeksekusi kedua saudaramu. Kepala keluarga memiliki wajah ironis saat dia minum dengan dingin. Ketika Pan Kuan mendengar hal ini, itu seperti sambaran petir, wajahnya langsung memutih, kakinya melunak, dan dia hampir jatuh ke tanah. Tuan keluarga, nenek tua yang berdiri di samping Pan Yunding mengerutkan kening karena tidak senang, untuk mengeksekusi dua kebanggaan surgawi keluarganya hanya untuk orang luar. Bagaimana cara meyakinkan publik? Dia secara khusus datang untuk melindungi Pan Gao bersaudara. Kepala keluarga mengabaikan nenek tua itu dan mengeluarkan sebuah tanda untuk pergi ke paviliun Bishui untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tuan keluarga, setelah beberapa saat mengalami disorientasi, Pan Kuan bergegas untuk menghentikan kepala keluarga dengan sentakan. Kepala keluarga, Su Tianmu dan yang lainnya baik-baik saja, saudara laki-laki saya masuk hanya untuk memberitahunya agar tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri, tidak ada niat jahat. Ini masih disebut tidak ada kedengkian. Kepala keluarga mencibir di dalam hatinya, tetapi dia juga lega, jika sesuatu telah terjadi pada Su Tianmu, dia benar-benar tidak akan bisa menjelaskan kepada klan matahari terbenam. Kepala keluarga, tolong lihat. Untuk mencegah kepala keluarga masuk dan membuat saudaranya mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, Pan Kuan berinisiatif mengeluarkan cermin misterius Suan dan memberikannya kepada kepala keluarga untuk dilihat. Cermin misterius satu sisi. Kejutan melintas di mata kepala keluarga, melirik Pan Kuan, menerima cermin misteri Suan dan menonton, melihat Su Tianmu yang tidak terluka benar-benar lega. Pan Yunding melihatnya dan juga merasa lega, nenek tua itu melihatnya tetapi mendengus dingin dengan marah, bahkan tidak terluka, apa yang terburu-buru. Kepala keluarga, kamu bisa tenang sekarang, kan? Tenang. Kepala keluarga dengan dingin mendengus, panggil saudaramu keluar. Ekspresi Pan Kuan membeku, jika dia memanggil kakaknya keluar, dia tidak hanya tidak akan bisa mengajari Su Tianmu pelajaran, tetapi dia juga akan kehilangan kesempatan untuk memasuki paviliun Aqua untuk berkultivasi, sebuah kerugian besar. Namun, Pan Kuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh untuk melihat ke arah nenek tua itu. Dia tahu bahwa kata-katanya tidak ada gunanya sama sekali bagi kepala keluarga, hanya kata-kata senior klan yang berguna. Kepala keluarga, bahkan orang luar pun bisa masuk ke paviliun Bishui untuk berkultivasi, sementara Pan Gao hanya berhasil mendapatkan kesempatan untuk masuk ke paviliun Bishui untuk berkultivasi sesekali. Kamu terlalu murah hati dengan memanggilnya sekarang, bukan? Nenek tua itu membuka mulutnya dengan tidak senang, bahkan jika tidak apa-apa untuk melihat orang luar dengan sangat berat, kebanggaan keluarganya sendiri bukanlah manusia. Kepala keluarga mendengar ini dan sama-sama kesal, tetapi juga baik dan mudah. Saat Pan Gao memasuki paviliun Bishui untuk berkultivasi bukanlah pintu belakang yang Anda berikan kepadanya, kata mahkota. Katakan pada saudaramu untuk jujur. Namun, dia juga tidak ingin berbenturan dengan senior klan, dan berdengung dengan tegas pada Pan Kuan. Ya, Pan Kuan menghela nafas lega dan buru-buru mengeluarkan transmisi giok sederhana miliknya untuk mengirim pesan ke Pan Gao, agar tidak terdeteksi oleh senior klan mengenai isi pesannya. Di dalam paviliun Bishui, kedua belah pihak masih berselisih. Pan Gao, apakah kamu berani bertaruh denganku? Pan Sining melihat bahwa Su Tianmu tidak dapat membujuknya, dan Pan Gao tidak mau menyerah.
jadi dia hanya sampai pada akhir yang pahit, dan dia tidak ingin direcoki oleh saudara-saudara Pan Gao lagi. Bagaimana cara bertaruh? Pan Gao berkata tanpa ekspresi, dia tidak ingin bertaruh, itu sama sekali tidak perlu, tetapi dia juga ingin melihat pikiran kecil apa yang ingin dimainkan oleh Pan Sining. Bertaruh pada saya, Pan Sining berkata dengan tegas, ini secara langsung membuat kerumunan Su Tianmu membeku. Kedelapan orang itu bahkan memandang Pan Sining dengan tidak percaya, bertaruh pada dirinya sendiri, benar-benar bermain begitu besar. Pan Gao terdiam sejenak dan kemudian menjadi bahagia, menarik. Kamu dan Su Tianmu masuk ke pavilion Bishui bersama-sama, siapapun yang tinggal di dalam pavilion Bishui untuk waktu yang paling lama dan berdampak pada jumlah lantai yang lebih tinggi akan menang. Jika Su Tianmu menang, kalian berdua bersaudara tidak akan pernah menggangguku lagi, dan kamu harus dengan hormat menyingkir setiap kali kamu melihatku. Jika kamu menang, aku akan menikahi Pan Kuan. Pan Sining menegakkan punggungnya dan menatap Pan Gao dengan mengancam, apakah kamu berani bertaruh? Nona Pan, Su Tianmu tidak senang, ini antara dia dan Pan Gao, bagaimana dia bisa membiarkan Pan Sining mempertaruhkan seluruh hidupnya? Su Tianmu, apakah kamu percaya padaku? Pan Sining menoleh untuk melihat Su Tianmu dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Su Tianmu mengangguk, tentu saja dia percaya. Lalu apakah kamu percaya pada dirimu sendiri? Su Tianmu mengangguk tanpa ragu-ragu, tidak peduli apakah dia gagal atau berhasil, dia tidak pernah mempertanyakan dirinya sendiri, dan akan melakukan apapun dengan kemampuan terbaiknya. Kalau begitu, hidupku ini, aku akan menyerahkannya padamu. Senyuman muncul di wajah Pan Sining, biarlah masalah ini diselesaikan sepenuhnya hari ini. Su Tianmu ragu-ragu dan mengangguk dengan berat. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Pan Sining tersenyum sedikit lagi, menganggukkan kepalanya dan kemudian berbalik untuk melihat Pan Gao, senyum di wajahnya langsung menghilang. Pan Gao, jangan berani-berani. Pan Gao senang, memprovokasi dia. Saudaraku, katakan ya, di luar Pan Kuan tetapi senang akan melompat, ingin sekali bergegas untuk mendesak Pan Gao untuk setuju, ini adalah hal impiannya, akhirnya terwujud. Pan Sining, sepertinya kamu akhirnya menemukan jawabannya, jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkanmu setiap hari. Dalam benaknya, dia sudah mulai berfantasi tentang adegan di mana Pan Sining menikah dengannya dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nenek tua itu tertawa dingin, mengejek ketidaksopanan Su Tianmu dan Pan Sining. Pan Yunding secara naluriah keberatan, dia tahu orang seperti apa Pan Kuan itu, jika Pan Sining dan Pan Kuan bersatu, maka hidup ini akan benar-benar hancur. Saudara Yun, apa yang kamu lakukan? Melihat Pan Yunding akan memasuki Aqua Pavilion, nenek tua itu segera menghalanginya. Pan Yunding dengan dingin mendengus dan melepaskan tangan wanita tua itu, tetapi masih dihalangi oleh wanita tua itu. Kakak Yun, ini masalah junior mereka, jangan ikut campur. Kata nenek tua itu, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi terangkat, inilah yang paling ingin dilihatnya, tidak hanya Pan Kuan bisa menggendong seorang wanita cantik, tetapi dia juga bisa memberi Pan Yunding tatapan marah yang baik. Pan Yunding sangat marah dengan kata-kata ini jelas dipaksakan oleh Pan Gao, menggertak yang kecil dengan yang besar dan yang kuat dengan yang lemah dan masih memiliki wajah untuk mengatakan itu adalah masalah antara para junior. Senior klan Yunding, biarkan mereka pergi. Kepala keluarga membuka mulutnya saat ini, dia tidak merasa banyak untuk Pan Sining menggunakan dirinya sebagai taruhan, bagaimanapun juga, itu adalah air lemak yang mengalir ke ladang orang luar. Di saat yang sama, itu juga karena dia menahan nafas di dalam hatinya, Su Tianmu mencuri semua pusat perhatian dari festival persik berwarna dengan kekuatan satu orang, bahkan kebanggaan Surgawi klan Pan mereka telah dihancurkan, dan dia ingin memberitahu Su Tianmu bahwa kekuatan sebenarnya dari klan Pan mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka kalahkan dengan keberuntungan saja. Kepala keluarga, Pan Yunding berbalik untuk melihat kepala keluarga dengan tergesa-gesa, bagaimana ini bisa dibiarkan, kebahagiaan seumur hidup dari kebanggaan Surgawi, bagaimana mungkin itu adalah permainan anak-anak seperti itu. Kepala keluarga mengangkat tangannya untuk menyela kata-kata Pan Yunding, memberi isyarat bahwa ini sudah selesai. Saudara Yun, lihat saja dari sini.
Nenek tua itu dengan bangga menarik Pan Yunding dan berdiri di depan cermin misteri Xuan untuk memeriksa situasi di dalamnya dengan cermat. Pan Yunding tidak memiliki apa-apa selain kecemasan di dalam hatinya, dan sekarang dia hanya bisa berdoa agar Su Tianmu dapat sekali lagi menunjukkan kekuatan yang besar dan menang atas Pan Gao. Pan Kuan melihat bahwa masalahnya telah diselesaikan, bahkan lebih bahagia, menatap tajam ke cermin rahasia Xuan, menolak untuk mengalihkan pandangannya sejenak. Di dalam pavilion Biyun, Pan Gao awalnya tidak ingin setuju, di matanya, bersaing dengan Su Tianmu menjatuhkan statusnya. Namun, ketika dia mengeluarkan slip giok dari dalam tas penyimpanannya, dia segera berubah pikiran, dengan kepala keluarga dan senior klan yang menyaksikan, dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia tidak setuju. Oke, saya akan bertaruh dengan Anda. Hei, tunggu. Apa? Anda ingin menaikkan taruhan? Pan Gao memandang Pan Xining dengan senyum dingin, dia dengan senang hati menaikkan taruhan jika dia mau. Aku tidak mempercayai karaktermu, kamu harus bersumpah demi iblis hatimu. Kamu, Pan Gao langsung marah, mempertanyakan karakternya di depan umum adalah mempermalukannya. Tetapi Pan Xining hanya mengabaikan kemarahannya dan sudah mengangkat tangannya untuk bersumpah. Pan Gao tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan mengangkat tangannya untuk bersumpah. Kedelapan orang itu menyaksikan saat taruhan benar-benar diselesaikan, mereka semua menggelengkan kepala dengan ekspresi yang rumit dan menghela nafas. Pan Xining juga dianggap telah menyimpan badannya seperti batu giok selama lebih dari 20 tahun, bukan, dan baru saja mengubur dirinya sendiri seperti ini. Padahal itu benar-benar permainan anak-anak. Menempatkan kebahagiaan seumur hidupnya pada orang luar, apa yang ada di kepalanya. Su Tianmu hanyalah alam ekstrim surgawi, dan dia masih bisa mengalahkan Pan Gao. Dia benar-benar gila. Kedelapan dari mereka tidak sebanding dengan Pan Xining, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengira Su Tianmu bisa menang. Bahkan jika Su Tianmu beruntung dan berbakat, jangan lupa bahwa keberuntungan tidak dijabarkan di sini, dan Pan Gao juga merupakan kebanggaan surgawi tingkat atas. Nona Pan, jika Anda tidak bisa bertahan, Anda bisa keluar dulu. Su Tianmu berkata dengan prihatin, dengan kekuatan Pan Xining, sama sekali tidak mungkin untuk bertarung keras dengannya dan Pan Gao. Bagus, Pan Xining mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia tidak yakin, meskipun ini adalah pertarungan antara Su Tianmu dan Pan Gao, tetapi jika dia mampu bertahan dan mengalahkan Pan Gao, maka dia akan memiliki perasaan kemenangan yang lebih besar, dan itu akan bermanfaat bagi jalur kultivasinya di masa depan. Sebelum hujan dimulai, 5 orang lagi masuk dari belakang. Setelah mereka masuk, mereka pertama-tama melihat 3 orang Su Tianmu dengan takjub, dan kemudian mengetahui tentang taruhan dari 8 orang sebelumnya. Mereka bahkan lebih terkejut, mereka semua mengira Pan Xining gila. Ini akan segera dimulai, ambil pakaian ilusi dan dulu. 13 orang berturut-turut mengeluarkan pakaian ilusi dan mengambilnya. Pan Gao hanya ingat saat ini bahwa dia belum mengambil pakaian ilusi dan, jadi dia buru-buru mengeluarkannya dan mengambilnya. Ketika saatnya tiba, Aqua Pavilion dibuka, dan kerumunan orang melihat ke atas dengan tajam, hanya untuk melihat awan muncul di atas, dan tetesan hujan menyatu dan jatuh terus-menerus. Tepat saat tetesan hujan menghantam badan mereka, seseorang mengeluarkan dengusan teredam, tetesan hujan yang beratnya lebih dari 1000 pound, bahkan jika mereka hanya jatuh dari ketinggian 2 kaki, mereka seperti pisau pembuni, cukup menyakitkan. Hujan musim semi, tetesan air hujan terus-menerus mengenai badan, kerumunan mengertakkan gigi untuk menahannya, pakaian di badan telah lama terkorosi oleh semua, badan memerah karena pemukulan. Untungnya bagi dunia mereka, helai rambut seperti senjata langit, tangguh dan sulit dipotong, jika tidak, hujan ini turun, bahkan jika mereka tidak mengalami cedera serius, mereka harus keluar dengan terbuka. Su Tianmu bernapas dengan teratur, hujan turun pada awalnya, itu cukup menyakitkan, tetapi sekarang tidak terasa terlalu banyak. Aqua Pavilion memang memberi saya kejutan, tetapi kekuatan lapisan pertama tidak banyak membantu memperkuat daging saya. Dengan kekuatan badan dagingnya, fakta bahwa tetesan hujan masih bisa membuatnya merasakan sakit yang membakar sudah menjadi kejutan yang tidak terlalu kecil, tapi jika dia ingin meningkatkan kekuatan badan dagingnya, dia masih harus memiliki badai yang mengamuk untuk melakukannya.
2/4 jam kemudian, awan di atas kepala kerumunan Su Tianmu bubar seolah-olah angin bertiup kencang, dan pusaran air besar muncul di tengah awan. Su Tianmu, ayo naik. Pan Xingning menoleh ke Su Tianmu dan berkata, lapisan pertama curah hujan akan berlangsung sepanjang hari. Jika batas toleransi ada di sini, mereka dapat terus tinggal di sini atau pergi, dan mereka yang memiliki toleransi yang kuat dapat naik ke lapisan kedua. Akhirnya bisa naik. 2/4 jam ini semua membiarkan Su Tianmu menunggu sedikit bosan. Tanpa ragu-ragu dia melompat, bergegas menuju pusaran dan memasuki lapisan kedua. Pan Gao dan yang lainnya mengikuti secara berurutan. Lapisan pertama hanya menggaruk-garuk untuk mereka. Dalam perjalanan ke lapisan kedua, Pan Xingning dengan sengaja menghindari semua orang termasuk Su Tianmu. Semua pakaian di badannya sudah lama terkikis, murni mengandalkan efek dari pakaian ilusi dan untuk menahannya, setiap orang secara acak akan dapat menyentuhnya sepenuhnya. Di sini, selain dia, mereka semua adalah laki-laki, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa menghindarinya. Namun, mereka semua tidak memiliki pikiran untuk memanfaatkan situasi. Ke-13 orang itu hanya ingin mengikuti dan menyaksikan kesenangan, sementara Su Tianmu dan Pan Gao bertekad untuk memenangkan satu sama lain. Di luar paviliun Bishui, 4 orang Pan Yunling menyaksikan dengan mata yang tidak berkedip. Tidak ada warna kulit mereka yang berubah banyak, lantai dasar bukanlah awal dari kontes sama sekali. Lantai 3. Lapisan kedua masih turun hujan, tetapi kecepatan dan intensitas hujan sangat meningkat dibandingkan dengan lapisan pertama. Begitu hujan mulai turun, beberapa orang mulai meringis dan menghirup udara sejuk. Rasa sakit ini, tidak mungkin lagi setenang sebelumnya. Pan Gao menoleh untuk melihat Su Tianmu. Melihat ekspresi santai Su Tianmu, matanya sedikit menyipit, ada beberapa kekuatan, tapi ini baru permulaan. 2/4 jam kemudian, lorong pusaran ke tingkat ketiga terbuka, dan semua orang bergegas tanpa ragu-ragu. Lapisan ketiga adalah badai liar. Seolah-olah angin menderu dan langit bergemuruh, hembusan angin membuat kerumunan orang nyaris tidak mungkin berdiri diam, dan tetesan air hujan menghantam dengan frekuensi yang sangat tinggi. Di antara ke-13 orang itu, sudah ada sebagian dari mereka yang tidak bisa menahannya dan mulai melolong kesakitan. Wajah Pan Xingning juga menunjukkan rasa sakit, tapi dia menggigit gigi peraknya untuk bertahan. Tidak. Tidak, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, saya akan jatuh. Bahkan sebelum 1/4 jam berlalu, sudah ada 3 orang yang tidak bisa bertahan dan mengatalisasi token mereka. Lantai di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka langsung jatuh. Nah, oke, ini masih bisa kamu pegang. Pan Gao menoleh untuk melihat wajah dingin Su Tianmu, membiarkan badai yang mengamuk turun ke wajahnya, dan mencibir dengan dingin. Sebaliknya, kamu memiliki sedikit kualifikasi untuk menjadi lawanku. Su Tianmu tidak memperhatikan Pan Gao, berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatan badan fisiknya. Lapisan ketiga telah memberinya sedikit peningkatan kekuatan badan fisik. Melihat Su Tianmu mengabaikannya, Pan Gao dengan dingin mendengus tidak senang dan meliriknya sekilas untuk menarik pandangannya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pan Xingning memandang Su Tianmu dengan ekspresi yang sulit, melihat bahwa dia santai saja di tengah badai yang mengamuk. Dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya, layak menjadi orang yang dia kagumi. Dia benar-benar tidak mengecewakannya. Di luar paviliun Bishui, wajah ketiga kepala keluarga itu semuanya terangkat dengan ekspresi aneh. Ini pertama kalinya dia memasuki paviliun Aqua, kan? Ketiganya, yang tingkat kultivasinya mirip dengannya, tidak mampu turun lagi, namun dia masih bisa menahannya. Ketiga kepala keluarga bergumam di dalam hati, mereka semua terkejut, kebanggaan surgawi mana di antara keluarga mereka yang belum pernah memasuki paviliun Bishui beberapa kali, dan Su Tianmu baru masuk untuk pertama kalinya, tetapi dia sebenarnya telah bertahan lebih lama dari 3 kebanggaan surgawi mereka. Kebanggaan surgawi klan matahari terbenam memang tidak mudah dikalahkan. Sesaat kemudian mereka bertiga dengan suara bulat berpikir sendiri, tetapi Pan Yunling masih gugup di dalam hatinya. Lantai 3 adalah awal dari kesulitan, dan hanya titik awal. Anak ini, mengapa kulitnya begitu keras? Pan Kuan melihat sambil mengertakkan gigi, dia hanya ingin Su Tianmu kalah dengan cepat sehingga dia bisa menikahi Pan Xingning.
2/4 jam akan segera berlalu, Pan Gao memandangi Su Tianmu yang masih tanpa ekspresi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sedikit keterkejutan muncul di bagian bawah matanya. Bagaimana dia masih bertahan? Anak ini, bagaimana dia bertahan? Kultivasinya setidaknya satu alam di belakang kita, kan? Kulit dan dagingnya sangat keras. 10 orang itu memandang Su Tianmu dengan wajah keras, semuanya bingung dan terkejut, tetapi segera wajah mereka menjadi dingin, jika mereka kalah dari Su Tianmu, yang kultivasinya bahkan lebih lemah dari mereka, atau yang berada di bawah orang luar, itu benar-benar memalukan. Nona Pan, masih bertahan. Melihat bagian pusaran dari lapisan keempat akan segera terbuka, Su Tianmu bertanya pada Pan Xingning dengan prihatin. Jangan khawatir, saya bisa bertahan. Pan Xingning memaksa dirinya untuk berpura-pura santai dan berkata, tetapi hatinya sudah tenggelam. Jika dia ingin bertahan melalui lapisan keempat, dia membutuhkan setidaknya kultivasi alam Nayuan, dan dia tidak tahu apakah dia akan bisa menerobos. Ketika lorong pusaran tingkat keempat terbuka, 10 klan Siurgawi klan Pan mengatupkan gigi dan semuanya menyerang ke atas dengan bibir atas yang kaku. Pan Gao adalah orang pertama yang bergegas naik ke tingkat keempat, dan ketika dia berdiri diam, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Su Tianmu, yang muncul pada saat yang sama dengannya, yang menyebabkan wajahnya tenggelam, dan dia merasa bahwa dia sedang ditantang. Nak, selagi masih ada waktu, aku menyarankan kamu untuk tidak tinggal di sini untuk mati. Tempat ini berbeda dengan 3 level di bawahnya. Tetesan hujan hanya bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Yang harus kamu hadapi di sini adalah gelombang yang mengejutkan. Tingkat keempat bukanlah gelombang yang mengejutkan di mulut Pan Gao, melainkan kolom air, dan alasan mengapa hal itu membuat Su Tianmu sangat takut adalah karena dia sudah agak tenang. Lapisan ketiga yang dilewati Su Tianmu terlalu mudah, tidak satupun dari mereka bersebelas. Pan Xingning bisa semudah Su Tianmu, terutama karena semua tingkat kultivasi mereka masih lebih kuat dari Su Tianmu. Dia memiliki firasat bahwa Su Tianmu akan mampu menembus lapisan keempat. Itu masih belum cukup untuk mengancamnya, tapi bagaimana jika Su Tianmu masih bisa dengan mudah melewati lapisan keempat? Sebaiknya jaga dirimu sendiri, jangan bermain-main dengan kehidupan kecilmu. Su Tianmu mencibir balik, berdebat dengan badan fisiknya, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Jika Pan Gao berani melawannya sampai akhir, dia pasti tidak akan berakhir lebih baik. Sombong, Pan Gao memelototi dengan marah, lalu mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Pan Xingning 11 orang bergegas naik satu demi satu, melihat ke dalam ruangan yang kosong di dalam hati mereka semua sedikit gemetar, di lantai 3 sudah menjadi batas mereka, ini adalah lantai eksklusif alam Nayuan, tidak ada yang memiliki dasar. Namun, setelah 10 orang itu melirik Su Tianmu, mereka mengertakkan gigi dan bersiap untuk mati, mereka bisa kalah dari siapapun, mereka sama sekali tidak bisa kalah dari Su Tianmu yang kultivasinya lebih lemah dari mereka. Pan Xingning memandang Pan Gao setelah melirik Su Tianmu, dia juga akan mati sampai akhir. Suara aliran air terdengar, dan hati ke-11 orang Pan Xingning bergetar ketika mereka melihat ke langit, hanya untuk melihat 13 aliran air jatuh ke arah mereka. Dengusan teredam terus terdengar, badan beberapa orang bergoyang dan hampir jatuh berlutut, darah mengalir dari sudut mulut mereka karena organ dalam mereka rusak berat. Tapi dalam waktu setengah seperempat jam mereka semua tidak bisa bertahan lebih lama lagi, semuanya memuntahkan darah dan terhuyung-huyung. Aku tidak bisa bertahan lagi. 10 orang itu hanya merasakan kabur di depan mata mereka, lalu kesadaran mereka kabur, jika mereka tinggal lebih lama lagi, nyawa kecil mereka akan dipertanggungjawabkan di sini. Alam ekstremitas Siurgawi dan alam jiwa yang baru lahir sama sekali bukan sebuah konsep. Tidak peduli seberapa kuat badan fisiknya, tidak mungkin mengangkangi alam yang luas. Namun, bahkan pada titik ini, 10 orang itu masih tidak memilih untuk segera pergi, tetapi sebaliknya, mereka memperkuat semangat mereka dan melihat ke arah Su Tianmu. Dia seharusnya tidak bisa bertahan lama, kan? Dia seharusnya sudah turun, kan? Dengan pikiran di benak mereka, ketika mereka melihat sosok Su Tianmu yang berdiri, itu seperti guntur yang mengguncang mereka. Dia masih di sana, bagaimana dia masih bertahan? Itu hanya tahap tengah dari alam ekstremitas Siurgawi,
dan kekuatan dagingnya sebanding dengan alam Nayuan. 10 orang itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan wajah mereka bahkan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sementara mereka terkejut, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah sekali lagi, dan mereka semua berlutut ke tanah. Kolom air tidak peduli bagaimana perasaan mereka saat ini, itu hanya akan menyerang tanpa henti. 10 orang itu mencoba berdiri dengan paksa, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melakukannya, dan organ dalam mereka akan mulai pecah. Jika mereka bertahan lebih lama lagi, nyawa mereka akan benar-benar hilang. Terlalu sesat. 10 orang itu menatap Sutianmu dengan susah payah. Mereka semua tidak yakin, badan fisik yang begitu kuat berada di luar jangkauan mereka. Namun, mereka bahkan tidak punya banyak waktu untuk mengaguminya, jadi mereka hanya perlu buru-buru mengeluarkan token mereka dan turun ke lantai 3. Tidak lama setelah ke-10 orang itu turun, Pan Xingning juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mulai memuntahkan darah. Dan pada titik ini, masih hanya 1/4 jam di lantai 4. Nona Pan, kamu turunlah duluan. Melihat Pan Xingning tidak bisa bertahan, Sutianmu buru-buru berkata. Pan Xingning mengatupkan gigi peraknya, keengganan di matanya, dia benar-benar tidak mau, belum lagi mengalahkan Pan Gao, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan alam jiwa yang baru lahir biasa. Sutianmu, aku mengandalkanmu selanjutnya. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum kuat pada Sutianmu. Dia benar-benar terlalu lemah, dia tidak bisa dibandingkan dengan iblis seperti Sutianmu. Sutianmu mengangguk, Pan Xingning mendesak token itu untuk turun, tetapi dia tidak terus berlama-lama di dalam paviliun Aqua, sebaliknya, dia langsung pergi. Dia harus pergi ke kepala keluarga untuk meminjam cermin misteri Xuan, dan sekarang hanya ada duel puncak antara Sutianmu dan Pan Gao yang tersisa, jadi dia tidak bisa melewatkannya. Kepala keluarga, Kakek Yun. Pan Xingning buru-buru meninggalkan paviliun Bishui dan baru saja mengeluarkan pakaiannya untuk mengenakannya ketika dia melihat sekilas keempat anggota kepala keluarga itu dan merasa cemas. Hanya untuk melihat mereka semua menatap cermin dengan tidak percaya, dan Pan Yunding bahkan menatap mereka, hampir merobek kumisnya. Apa yang terjadi di sini? Dengan keraguan di dalam hatinya, dia berjalan ke depan untuk melihatnya, dan matanya yang indah melotot. Cermin misterius. Tidak heran, melihat penampilan iblis Sutianmu, siapapun akan terkejut bukan main, bukan? Anak ini, terlalu iblis. Layak menjadi kebanggaan si surgawi teratas klan matahari terbenam. Keempat anggota kepala keluarga sama sekali tidak menyadari bahwa Pan Xingning telah tiba di samping mereka. Menatap cermin misterius Xuan mereka semua terkejut terus-menerus, bahkan nenek tua itu harus mengakui sifat iblis Sutianmu. Tidak ada salahnya tanpa perbandingan, dalam situasi di mana begitu banyak kebanggaan si surgawi dengan kultivasi yang lebih kuat dari Sutianmu dihancurkan, Sutianmu masih bisa berdiri, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan Sutianmu. Kutu kupret, bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Pan Kuan menjadi putih saat dia melihat, dan ketakutan muncul di matanya. Sutianmu jelas merupakan kebanggaan si surgawi paling iblis yang pernah dia lihat sejauh ini. Setidaknya dalam hal kekuatan badan fisik, dia tak tertandingi di alam yang sama. Di festival persik berwarna, mungkinkah dia mengandalkan sesuatu selain keberuntungan? Pan Kuan menatap kosong ke arah cermin misterius, matanya kehilangan fokus, dan setelah beberapa saat reaksinya tiba-tiba menjadi intens. Mustahil, tidak mungkin dia bisa menang melawan kakakku. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menang melawan kakaknya. Banci itu milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Mendengar kata-kata Pan Kuan seperti sumpah, wajah Pan Xingning di sampingnya langsung berubah menjadi dingin. Pan Fuan, apa yang kamu katakan? Suara ini, Pan Kuan menoleh dengan kaget, hanya untuk melihat Pan Xingning tepat di depannya, dan langsung panik karena dia benar-benar didengar. Xingning, itu, aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Pan Kuan, lebih baik kau hentikan fantasi yang tidak realistis itu. Pan Xingning dengan dingin mendengus, Pan Kuan tidak mengatakan apa-apa, menoleh ke belakang, wajahnya tenggelam, menatap cermin mistik Xuan dengan seringai perlahan. Sutianmu, bahkan jika kamu sedikit mampu, apa yang bisa kamu lakukan, jika kamu bertarung dengan saudaraku, kamu hanya akan mati.
Dia sekarang hanya ingin Su Tianmu terus bertarung tanpa mementingkan diri sendiri. Akan lebih baik mati di dalam pavilion Bishui, sehingga Pan Xining akan mati karena hati itu. 2/4 jam. Melihat Su Tianmu bertahan selama 2/4 jam seperti Pan Gao, ketiga kepala keluarga itu sekali lagi terkejut, dan nenek tua itu bahkan hampir sangat terkejut sehingga seteguk gigi tuanya hampir rontok. Dengan kultivasi tahap tengah alam ekstremitas surgawi, mengguncang penghalang sulit dari alam jiwa yang baru lahir. Ini bahkan belum pernah terjadi sekalipun dalam sejarah keluarga Pan mereka. Tingkat kelima sekarang. Melihat pusaran lorong terbuka, tiga anggota kepala keluarga saling melirik dan diam-diam menghirup udara sejuk. Lapisan kelima tidak dapat dibersihkan oleh siapapun selain tingkat ketiga dari alam jiwa yang baru lahir. Bisakah Su Tianmu terus menantang Pan Gao? Pan Kuan dan Pan Xining menjadi gugup pada saat yang sama. Salah satu dari mereka berdua berharap Su Tianmu akan mati di lapisan kelima, sementara yang lain berharap Su Tianmu akan terus menunjukkan kekuatan yang besar dan masuk ke lapisan keenam. Lapisan kelima adalah gelombang air, dan dampak gelombang air pada seluruh lapisan mungkin tidak dapat dilewati bahkan oleh tingkat ketiga alam jiwa yang baru lahir. Su Tianmu dan Pan Gao baru saja mencapai lapisan kelima ketika mereka mendengar suara keras seperti guntur, dan ketika mereka mendongak, mereka hanya bisa melihat air mengalir seperti air yang menutupi langit, menyebabkan hati mereka berdua bergetar. Pan Gao melihat ke langit-langit, simpul di tenggorokannya bergulir dengan susah payah. Lantai 5 adalah sesuatu yang tidak dapat dilewati oleh rangkap 3 alam non-Na Yuan, tetapi bahkan rangkap 3 alam Nano Yuan jarang dapat menerobosnya. Setidaknya saat dia datang untuk menerobos sebelum menerobos ke tahap tengah alam jiwa yang baru lahir, dia gagal menerobos. Nak, terakhir kali aku menerobos lapisan ini, aku hampir menyerahkan hidupku di sini. Aku menasihatimu, yang terbaik adalah bergegas turun, jangan mengubur hidup kecilmu di sini tanpa hasil. Menoleh ke Su Tianmu, dia berkata, bukan karena dia tiba-tiba memiliki ledakan kebaikan, tetapi dia tidak memiliki dasar laras sendiri dan tidak ingin memperjuangkan hidupnya dengan Su Tianmu. Bahkan jika Su Tianmu mati di sini, paling banter dia menang, tidak ada keuntungan lain sama sekali, yang merasakan manisnya adalah saudaranya, dan akan lebih kecil lagi kemenangan baginya untuk mengalahkan Su Tianmu dengan alam Na Yuan. Tetapi jika dia secara tidak sengaja memperhitungkan dirinya sendiri di sini, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Aku akan memberikan ini padamu, belum terlambat untuk pergi sekarang, jangan sampai kamu mati di sini. Su Tianmu menoleh dengan wajah dingin dan berkata kepada Pan Gao. Hal yang tidak tahu berterima kasih. Wajah Pan Gao berwarna biru besi, menatap Su Tianmu dengan permusuhan yang muncul dari sudut matanya, harus melawannya sampai mati dengan benar, ayo. Air yang mengalir ke bawah menyebabkan ledakan yang menggelegar, menyebabkan Su Tianmu dan mereka berdua segera mengumpulkan pikiran mereka, melihat tirai air yang mengalir ke bawah, kedua kulit mereka menjadi kuburan. Tirai air yang tak bernyawa itu seperti gunung yang menekan mereka, pada awalnya mereka berdua bisa bertahan dan hanya membungkuk, tapi dalam sekejap, mereka berdua setengah berlutut di tanah di bawah pengaruh arus air. Air masih terus mengalir sampai memenuhi seluruh lantai. Su Tianmu dan Pan Gao keduanya buru-buru menahan napas dan menutup keenam indera mereka, bukan karena mereka takut tercekik, tetapi air di sini sebanding dengan air yang deras, begitu setetes air yang beratnya lebih dari 1000 pound masuk ke dalam badan, meridian dan pembuluh darah akan langsung pecah. Bahkan seluruh kepala akan lahir dari ledakan internal. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mati dengan cara yang mengerikan. Oleh karena itu, pada level kelima, tidak perlu mengaktifkan token, satu pikiran saja sudah cukup untuk turun, jika tidak, siapapun yang tidak bisa bertahan akan mati di sini. 5 orang di luar paviliun Aqua menyaksikan dengan hati di tenggorokan mereka, bahkan jika mereka tidak akan mengganggu 2 Su Tianmu, mereka tidak berani mengambil napas. Siapa yang bisa menerobos lantai 5? Sebuah pikiran muncul di benak kelima orang itu, tetapi segera diberhentikan. Kesulitan dari lapisan kelima sangat tinggi sehingga bahkan jika Pan Gao menerobos ke tahap tengah alam jiwa yang baru lahir, dia takut akan sulit untuk menerobosnya. Oleh karena itu, yang membuat mereka penasaran adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama di level kelima. Mati, mati. Pan Kuan meletakkan semua pikiran di belakangnya,
menatap cermin misterius Suan dengan matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah tua. Dia hanya memiliki satu pikiran saat ini, bahwa Su Tianmu meninggal di lantai 5. Tetapi setelah seperempat jam, pupil matanya mulai membesar, dan dengan mulut terbuka, keterkejutan perlahan muncul di wajahnya. Dia berdiri. Pan Kuan menunjuk ke arah cermin misterius Suan, badannya menggigil, suara raungannya dipenuhi kepanikan. Keempat anggota kepala keluarga juga ketakutan, mereka semua menatap cermin rahasia Suan dengan rahang ternganga, hanya untuk melihat bahwa Su Tianmu perlahan-lahan berdiri di bawah tekanan seluruh lantai air. Sejauh mana badan fisik harus kuat untuk berdiri? Pemikiran mereka telah mandek, mereka hanya tahu bahwa jika tingkat ketiga dari alam jiwa yang baru lahir ingin menembus tingkat kelima, mereka hanya bisa melakukannya dengan berlutut. Ketika Su Tianmu berdiri, itu sama dengan menginjak semua alam jiwa baru lahir 3 berat. Pan Xining menutup mulutnya, dan selain terkejut, bintang-bintang muncul di matanya yang bulat, menciptakan beberapa saat kekaguman. Ini sangat kuat di luar imajinasinya, yang tidak menyembah yang kuat. Dia hanya berada di tahap tengah alam ekstremitas surgawi. Pan Xining bergumam di dalam hatinya, dia benar-benar telah benar-benar melupakan kultivasi Su Tianmu pada saat tertentu, dan sekarang setelah menyadari kultivasi Su Tianmu, hanya ada keterkejutan yang lebih besar. Apakah ini masih manusia? Saya khawatir itu adalah monster humanoid legendaris. Aku, sebenarnya masih sangat meremehkannya. Kepala keluarga berangsur-angsur melambat dan tiba-tiba tersenyum pahit. Di akhir ekstravaganza persik berwarna, dia sudah mengagumi Su Tianmu, tapi dia tidak menyangka kemampuan Su Tianmu masih bisa mematahkan persepsinya. Dia merasa seperti telah hidup 100 tahun atau lebih, sia-sia. Dia bukan satu-satunya yang hidup sia-sia. Dua senior klan besar Pan Yunding, sekarang sudah merasa bahwa mereka telah menjalani hidup mereka seperti antek. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa membuat mereka masih begitu usang setelah hidup selama ratusan tahun? Saya pikir dia sedang berdiri. Pan Gao merasakan ada perubahan pada aliran air dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Tetapi dia tidak bisa membuka matanya, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya. Dia benar-benar berdiri. Merasakan sosok Su Tianmu yang berdiri, Pan Gao sangat terkejut sehingga dia menggigit lidahnya. Di bawah tekanan yang begitu berat, Su Tianmu benar-benar bisa berdiri. Betapa sesatnya badan fisiknya. Semprul, aku harus berdiri juga. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan memaksakan diri untuk berdiri juga. Bagaimana dia bisa kalah dari Su Tianmu? Di tengah gerakan yang kaku dan lambat, Pan Gao dapat mendengar suara berderak dari persendian kakinya, yang merupakan persendian yang memprotesnya, dan terlebih lagi, mengingatkannya. Jika dia memaksakan diri untuk berdiri, kakinya mungkin akan hancur. Tetapi Pan Gao tidak peduli, bahkan jika persendiannya sudah aus, dia tidak bisa lebih lemah dari Su Tianmu. Gao kecil, jangan bertahan. Saudaraku, lebih baik berlutut. Biarawati tua dan Pan Kuan melihat gerakan Pan Gao yang lambat dan sulit, mereka semua dalam keadaan syok. Jika Anda tidak bisa berdiri, berlututlah dengan benar. Jika Anda menyia-nyiakan kaki Anda, akan sulit untuk pulih. Terutama di lingkungan yang berbahaya seperti itu, kecerobohan sekecil apapun akan hilang. Tetapi tidak ada gunanya bagi mereka untuk bergegas masuk, bahkan jika mereka bergegas masuk sekarang, tidak mungkin menghentikan tekad Pan Gao untuk berdiri. Berdiri, melihat Pan Gao akhirnya berdiri dengan kaku, nenek tua dan Pan Kuan menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin mereka, selama orang itu baik-baik saja. Pan Gao diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, menoleh untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat Su Tianmu. Sudut mulutnya menebarkan senyuman dingin, kupikir kamu satu-satunya yang bisa berdiri. Dia juga bisa melakukannya. Tapi segera senyum di sudut mulutnya menghilang. Dia tidak di sini untuk memperjuangkan hasil imbang, tetapi untuk mengalahkan Su Tianmu. Su Tianmu tidak peduli apakah Pan Gao telah berdiri atau tidak, saat ini dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan badan fisiknya. Melalui pil pakaian ilusi orang dapat melihat bahwa kulit dan daging di badannya terus-menerus rusak dan terus-menerus diperbaiki. Kekuatan di 4 urat nadi gelap dikonsumsi dengan kecepatan yang menakutkan. Hanya di tengah-tengah kerusakan konstan dan perbaikan konstan kekuatan badan fisik akan tumbuh dengan pesat. Meski begitu Su Tianmu masih merasa tidak kecanduan,
membalikkan tangannya dan mengeluarkan kenari 7 warna, membuka biji kenari di bawah perlindungan Ki Astral, dan memakannya dalam satu suap, rasanya renyah dan enak. Biji kenari baru saja jatuh, dan segera berpengaruh. Su Tianmu hanya merasakan sublimasi pada jiwanya, konsentrasinya belum pernah terjadi sebelumnya, dan pikiran serta badannya menjadi ringan. Menemukan metode Gong untuk melatih badan fisik dari ingatan api Zun, dia hanya berdiri dan berkultivasi. Batuk ia. Setelah 1/4 jam, Pan Gao hanya merasa tidak nyaman di sekujur badannya. Tinggi badannya mengeras dan memendek 1 titik, tenggorokannya terasa manis, dan setelah batuk kering, darah menyebar dari mulutnya ke dalam air. Melihat darah yang menyebar, Pan Gao mengerti di dalam hatinya bahwa dia sudah mulai tidak bisa bertahan, organ dalam badannya mengalami trauma. Bersambung.